Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Bapak Ibu berada, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan lagi sekolah fikih live kita di mata kuliah ilmu Al-Quran dan tafsir. Insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang ilmu rasm. Sudah hadir di tengah kita Ustadz kita, guru kita dan dosen kita Ustadz Ahmad Sarwad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Ya, pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan lagi nih Ustadz SFL kita Betul. tentang ilmu rasm. Ya. Ini kemarin kita sudah belajar ilmu-ilmu yang baru gitu, ilmu qiraat, kemudian sejarahnya. Hari ini insyaallah ini ilmu yang baru lagi nih Ustaz. Ya. Ilmu rasm yang belum banyak dibahas oleh khalayak umum barangkali begitu Ustaz. Jadi kalau dibandingkan dengan ilmu qiraat itu sudah sedikit lebih populer hari ini. Orang sudah mengenal istilah qiraat sab'ah, ya. Sudah mengenal qiraat asyrah, sudah mengenal riwayat qiraat yang mutawatirah, riwayat yang syadz dan sebagainya. Tapi kalau untuk ilmu rasm ini lebih tidak dikenal lagi, unknown ya oleh kebanyakan umat Islam, tidak disadari walaupun sebenarnya mereka melihatnya dan membacanya setiap hari. Hanya saja kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut, apa yang mereka lihat tanpa sadar itu ternyata meninggalkan sebuah jejak, sebuah clue bahwa ternyata ada sebuah sebuah pola penulisan ayat Al-Qur'an yang tidak sama dengan pola penulisan dalam bahasa Arab secara umum. Jadi ada istilah rasam Utsmani dan ada rasam imla'i. Gitu. Nanti kayak apa Utsmani, imla'i dan sebagainya, insya Allah nanti kan kita bahas di sini dengan menyebutkan juga sejarahnya tentu, kemudian juga beberapa contohnya. Insya Allah kita akan bahas kalau mungkin dalam satu pertemuan, tapi kalau tidak mungkin kita bikin jadi 2 pertemuan. Baik Ustaz, kita sudah ada istilah tadi rasm Utsmani. Nah barangkali Bapak Ibu apa yang dimaksud rasm Utsmani itu? Nah sebelum bertanya lebih lanjut lagi, barangkali kita samakan dulu persepsinya ini tentang definisi apa itu rasm Utsmani. Maka kita langsung saja menuju ke buku PDF yang sudah kita siapkan. Di poin yang pertama, di poin yang A, kita ada pengertian rasm Utsmani. Nabda bil qiraah insyaallah. Nomor 1, rasm. Secara bahasa kata rasmun berasal dari kata apa nih Ustaz? Rasama yarsumu rasman. Yang bermakna menggambar atau melukis. Rasm ini juga bisa diartikan sebagai athar atau peninggalan, dan kadang diartikan sebagai sesuatu yang resmi atau menurut sesuai aturan gitu ya. Kita mengenal kata rasm itu dalam 3 penerapannya ya. Pertama, rasm itu artinya menggambar. Makanya dulu kalau belajar di pesantren, belajar bahasa Arab itu dikatakan mirsamun. Mirsam itu artinya pensil untuk menggambar. Mirsam gitu kan. Nah itu dari kata rasm gitu kan. Kemudian juga bisa artinya adalah sebagai peninggalan atau athar. Itu sebagaimana Imrul Qais gitu menyebutkan makna rasm itu adalah salah satunya adalah al-athar. Kemudian ini dalam bahasa Arab yang modern itu dengan rasmi gitu kan. Kalau ada penerjemah Al-Quran yang sudah bersertifikat, gitu disebut dengan mutarjim rasmi, gitu kan. Nah itu rasm juga dari kata itu. Kadang-kadang rasm ini juga disebut dengan ungkapan khat, ya. Dan pengertiannya bukan khat dalam arti seni kaligrafi, namun dalam pengertian sebagai berikut: taswirul lafzi bi rasmi hurufin hijaihi bi taqdiril ibtida'i wal waqfi alaihi. Penggambaran lafaz dengan menuliskan huruf, bukan hufur ya, huruf hijaiyah gitu ya. Jadi bagaimana menggambar ya, menggambar suara. Jadi suara itu digambar gitu ya dengan menggunakan apa? Menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Tentu huruf hijaiyah ini bahasa Arab ya.
Jadi itu adalah rasam gitu. Kadang-kadang disebut dengan juga kata-kata khat gitu ya. Tentu bukan pengertian yang bukan modern sekarang. Kalau sekarang khat itu adalah kaligrafi menulis indah. Tapi kalau di masa lalu itu khat itu digunakan untuk juga sebagai kata ganti dari rasam itu sendiri. Oke. Nah, dalam tulisan ini rasam yang dimaksud bukan rasam dalam arti resmi, namun rasam yang berarti tulisan atau penulisan yang mempunyai metode tertentu. Nah, itu tentang rasam tuh, kata pertama dari satu istilah rasam Utsmani. Kita bahas tentang kata yang kedua, Utsmani. Yang dimaksud dengan Utsmani adalah Amirul Mukminin Utsman bin Affan yang wafat tahun 35 Hijriah radhiyallahu anhu. Beliau adalah khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Masa kekhalifahan beliau cukup lama, yaitu 12 tahun. Paling lama ya. Dibanding dengan ketiga khalifah lainnya, ya, sejak tahun 22 hingga 35 Hijriah. Beliau juga terbilang khalifah dengan usia yang panjang, ya, ketika menjabat kekuasaan, yaitu pada usia 64 sampai 65 tahun. Ya, jadi kalau kita membayangkan Khalifah Utsman itu tergantung momennya. Kalau di masa Nabi ya beliau masih muda ya kan. Beliau 2 tahun lebih muda dari Abu Bakar begitu. Nah, tetapi kalau yang 2 tahun itu Umar ya. Ya pokoknya masih lebih muda. Tapi kalau kita membayangkan Utsman di masa beliau menjadi khalifah, maka beliau tuh orang yang sudah cukup sepuh juga, sudah 64 tahun. Kalau wakil presiden kita tuh berapa usianya sekarang? Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Orang tahu saya. Ada sampai 70 belum? Ya pokoknya cukup sepuh lah ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi Utsman bin Affan pada masa kekhalifahan beliau tuh seorang yang cukup disegani, dalam arti usianya memang sudah lumayan lanjut gitu ya. Sehingga orang-orang di masa itu sangat tunduk lah, sangat patuh gitu dengan beliau, tanpa harus misalnya kalau kayak Umar kan dengan kesannya kan kalau Umar tuh galak gitu kan. Utsman tidak harus galak, tapi dengan sikap hikmahnya sebagai orang yang sudah senior ya, senior citizen lah gitu kira-kira. Nah, itu karismanya itu sedemikian rupa gitu sehingga bisa kemudian membuat ini standarisasi mushaf, sehingga dikenal dalam sejarah ada mushaf Utsmani. Ya, sesuatu yang nggak dimiliki oleh sahabat yang lain atau khalifah yang lain. Tidak ada mushaf Abu Bakri gitu ya, tidak ada mushaf Umari, tidak ada mushaf Ali gitu, tapi adanya mushaf Utsmani. Ini luar biasa. Nah, dinisbatkannya rasam penulisan Al-Quran kepada Utsman bin Affan karena jasa-jasa beliau dalam merumuskan rasam tersebut, serta memberi arahan kepada para penulis wahyu di masa itu untuk menggunakan pola atau ketentuan yang beliau terapkan. Maka para ulama sepakat menyebutnya menjadi Ar-Rasmul Utsmani lil Mushaf, penulisan Mushaf Utsmani dengan dinisbahkan kepada Utsman bin Affan. Ya. Nah, Rosihan Anwar dalam Pengantar Ulumul Quran menjelaskan bahwa rasam Al-Quran ialah tata cara menuliskan Al-Quran yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sebagaimana juga dituliskan oleh Muhammad Ikhwan, bahwa rasam Utsmani adalah ketentuan atau pola yang digunakan oleh Utsman bin Affan bersama sahabat-sahabatnya dalam penulisan Al-Quran yang terdapat dalam mushaf. Ya, jadi unsur Utsman bin Affan-nya sendiri itu sangat lekat ya. Walaupun beliau tidak mengerjakan sendiri tapi pakai tim ya. Timnya juga para penulis Al-Quran juga. Tapi harus diingat bahwa semua itu tidak akan berjalan kecuali di bawah perintah resmi negara. Dan pada saat itu Utsman adalah khalifah, pemimpin tertinggi. Selain juga beliau sahabat Nabi dan juga menantu Nabi 2 kali gitu ya. Termasuk juga Utsman bin Affan itu pada masanya dulu waktu Al-Quran turun, beliau juga termasuk di antara para penulis wahyu juga. Jadi secara jabatan beliau dapat, secara profesionalisme beliau juga mantan penulis juga ya. Jadi profesional juga, ibarat kata presiden tapi mimpin perang. Dalam arti dia adalah jenderal perang juga, ikut nyopiri pesawat tempur dan berperang melawan negara lain. Jadi all out begitu ya. Nah, itu Utsman bin Affan, sehingga kemudian standarisasi penulisan huruf-huruf Al-Quran yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu resmi menggunakan nama beliau. Ya, bukan hanya dalam arti di masa beliau, tapi
pribadi beliau lah yang kemudian disebut sebagai nama dari pola penulisan ayat-ayat Al-Quran, dan ini tidak dimiliki bahkan oleh seorang Zaid bin Sabit sekalipun. Zaid bin Sabit kan yang mengumpulkan Al-Quran, menyurutkan dan sebagainya, tapi kita nggak menyebutkan mushaf Zaidi gitu, nggak ada. Tapi kalau kita bilang mushaf Utsmani, semua tahu, dan itu adalah tentu proyek wakaf yang sampai hari ini kita mengenalnya, mushaf Utsmani atau rasam Utsmani. Kata Utsmaninya itu tidak akan pernah bisa hilang. Oleh karena itu kalau ada orang yang kemudian karena salah membaca sejarah lalu mendiskreditkan Utsman, ini bermasalah dia. Kalau Anda tidak suka Utsman, mencaci maki Utsman dan sebagainya, terus Anda baca Quran pakai mushafnya siapa? Pakai mushaf Ali. Ali tidak bikin mushaf gitu. Bahkan mushafnya Ali di masa itu ikut dimusnahkan juga. Bahkan seluruh mushaf yang sudah dulu awal mulanya ditulis di masa Rasulullah itu semua dimusnahkan di masa Utsman dengan sukarela dari para pemiliknya sendiri. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi tapi ini sekedar mukadimah lah ya, pengertian apa sih yang dimaksud dengan rasam Utsmani. Dan pada bagian B saya ingin lebih memperjelas dengan membandingkan istilah rasam Utsmani ini dengan imla dan khat gitu. Baik. Poin B, ilmu rasm dan ilmu yang berdekatan dengannya. Untuk lebih detail lagi dalam memahami ilmu rasm, ada baiknya kalau kita sandingkan dengan ilmu lain yang berdekatan, sambil kita perhatikan kesamaan dan perbedaannya. Ya. Pertama adalah istilah imla nih. Ya. Sejak masih di bangku madrasah ibtidaiyah, para siswa itu sudah dikenalkan dengan pelajaran imla. Dan dulu di SD ada ya imla? Enggak ada Ustaz. Oh, enggak ada ya. Adanya di ibtidaiyah. Iya, ibtidaiyah itu ada. Iya. Secara bahasa tapi dulu ya, nggak tahu sekarang. Nanti kita cek ya. Anak saya dua-duanya tuh ibtidaiyah. Ada nggak pelajaran imla gitu ya? Kayaknya nggak ada Ustaz. Nggak ada ya. Ya emang madrasah sekarang ini udah rada-rada kacau juga ya. Secara bahasa imla itu bermakna isilah gitu ya. Kemungkinan istilah ini diambil karena dalam mengujikan kemampuan siswa atas ilmu ini, seorang guru itu memberi perintah imla gitu ya, yang berarti isilah atau tuliskanlah. Dikte. Sedangkan secara istilah dalam dunia pendidikan yang dimaksud dengan imla adalah ilmun tu'rafu bihi usulu rasmil hurufil arabiyyah min haitsu taswiriha lil mantuq. Ilmu yang mempelajari bagaimana menuliskan huruf-huruf berbahasa Arab dari segi bentuknya yang sesuai dengan bunyinya. Jadi yang menjadi titik perhatian ini adalah min haitsu taswiriha lil mantuq. Bagaimana terdengarnya seperti itu, maka nulisnya ya seperti itu. What you see is what you get gitu ya. Nah, ini kan persis banget bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu boleh dibilang 99% yang ditulis itu persis dengan yang kita ucapkan. Beda dengan bahasa Inggris atau Perancis gitu ya. Itu kan kadang-kadang kacau gitu ya kan. Kita bahasa Perancis itu tulisannya namanya Francois gitu kan, tapi ternyata mereka melafalkannya bukan Francois, François gitu kan. Ini kan munafik banget ya. Munafik banget. Atau dalam bahasa Inggris misalnya ilmu pengetahuan, itu kan tulisannya knowledge gitu kan, knowledge. Terus kita orang Indonesia bingung tuh bunyinya gimana itu knowledge. Ternyata knowledge gitu kan. Jadi kan banyak yang nggak sesuai. Nah, imla itu adalah ilmu menuliskan huruf-huruf Arab yang disesuaikan dengan bunyinya. Jadi kalau misalnya dia panjang, misalnya ada nama orang bernama misalnya Hamid gitu kan. Hamid. Nah, haknya itu kan panjang. Berarti harus ada alifnya, Hamid gitu kan. Atau ada lagi namanya Hamid gitu. Oh, berarti mimnya itu panjang. Ada ya-nya, Hamid gitu kan. Atau misalnya Hamdun gitu. Oh, ada wawunya, Hamdun. Nah, itu kan ada huruf madnya gitu kan. Ditulis sebagaimana suara dan bunyinya. Itu imla gitu. Ya, intinya bagaimana seseorang bisa menuliskan apa-apa yang diucapkan dalam bahasa Arab, di mana yang menjadi inti kesesuaian, di mana yang menjadi inti adalah kesesuaian antara tulisan dan bacaan. Yeah. Okay. Para ulama ahli bahasa kemudian merumuskan segala ketentuan dalam penulisan huruf Arab
dalam kaidah yang baku dan dikenal dengan kaidah imla, qawaidul imla. Ya. Lalu terkait hubungan antara ilmu rasm dan imla, bahwa keduanya sama-sama ilmu terkait penulisan dalam bahasa Arab. Namun keduanya menjadi berbeda karena ilmu rasm hanya dikhususkan untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran saja. Sebaliknya kaidah imla justru tidak diperkenankan untuk diterapkan dalam penulisan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu dia. Jadi kita tidak boleh menulis ayat Al-Quran menggunakan kaidah imla. Misalnya apa? Begini, coba nanti akan saya kasih contoh yang lebih panjang, tapi yang sederhananya dulu biar nyambung ya. Misalnya begini, Ustaz Wildan menulis kata Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman. Itu mimnya panjang apa enggak sih? Ar-Rahman, panjang enggak? Kalau dalam pengucapannya mimnya ada alifnya tuh harusnya. Iya, panjang kan? Ar-Rahman gitu. Tapi coba antum tulis Ar-Rahman, alif, lam, ra, ha, mim, pakai alif dulu atau langsung nun saja? Biasanya langsung nun. Biasanya langsung nun kan? Nah, kenapa kok antara yang kita ucapkan dengan yang tertulis itu tidak sama? Bukankah harusnya nulisnya Ar-Rahman, mim, pakai alif, baru nun, gitu kan? Sesuai dengan ada madnya di situ, walaupun madnya cuma 2 harokat ya kan, mad asli gitu. Matobi'i Ar-Rahman gitu kan, tapi ternyata di mana-mana di seluruh Al-Quran itu tidak ada dituliskan kata Ar-Rahman itu dengan pakai alif, hanya pakai langsung mim dan nun. Cuma orang sedunia bacanya pasti mimnya dipanjangin, Ar-Rahman. Nggak ada loh orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada kan? Pasti salah kan? Keliru itu. Pasti keliru kan? Bismillahirrahmanirrahim. Padahal tulisannya itu adalah ya Bismillahirrahmani. Nah, di kita tidak ada alifnya, cuma dikasih alif kecil di atas huruf mim, ya kan? Nah, gitu. Nah, itu secara kaidah itu tulisan Ar-Rahman tidak pakai alif, itu tidak sesuai dengan kaidah imla. Kalau mau pakai kaidah imla berarti harus sesuai dengan bunyinya. Harus ditulis Ar-Rahman pakai alif. Nah, sedangkan yang kita temukan di dalam mushaf kita, mimnya itu tidak ada alifnya. Di seluruh ayat Al-Quran kalau ada kata Ar-Rahman itu tidak pernah ada alifnya. Kira-kira udah tergambar ya, seperti itu. Baik, terus. Nah, hal itu disebabkan karena rasm Al-Quran itu bersifat tauqifi dalam pandangan jumhur ulama. Maksudnya penulisan huruf-hurufnya bukan diijtihadkan oleh kita di masa sekarang, melainkan kita menerimanya secara apa adanya sejak masa dituliskannya pertama kali, baik di masa kenabian ataupun di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ini sebagai contoh, lafaz bismillah pada ayat pertama di surat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang sudah akrab di mata kita. Sebenarnya kalau menggunakan kaidah imla dan bahasa Arab, maka seharusnya ditulis dengan tidak menghilangkan huruf alif pada kata ismunnya. Nah, sebab lafaz bismillah itu terdiri dari 2 kata, yaitu isim dan Allah. Seharusnya ditulis apa adanya seperti Bismillah. Nah, ya, ada ba lagi ya. Alif, sin, mim, kemudian lafdzul jalalah, begitu ya. Namun sebagaimana kita perhatikan, seluruh lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang terdapat di Al-Quran itu selalu ditulis dengan menghilangkan huruf alif pada kata isim, sehingga menjadi langsung nyambung tuh, alifnya hilang, begitu Ustaz ya. Bismillah dan bukan Bismillah dengan ada alifnya, begitu. Nah, sekedar untuk diketahui, jumlah lafaz Bismillahirrahmanirrahim secara lengkap ya, itu di dalam Al-Quran cukup banyak tuh, ada 114 kali terulang ya. 1 kali itu ada pada ayat pertama dalam surat Al-Fatihah, itu Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Kemudian ada 113 kali ya Bismillah di dalam pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya, kecuali yang surat nomor 9 atau bah itu kan tidak ada. Jadi bukan 114 jumlahnya, tapi 113. Ya. Tapi ada lagi 1 kali lagi, yaitu pada surat ke-30 dalam surat An-Naml. Itu disebutkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
Sehingga jumlah lafaz Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran totalnya memang ada 114 kali gitu ya. Nah, dan kemudian ditambah lagi dengan Bismillah yang tidak pakai Ar-Rahmanir-Rahim. Itu juga kita menemukan ada satu ya di dalam surat Hud ayat 41. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ini tidak pakai Ar-Rahmanir-Rahim, tapi Bismillah juga ya. Nah, perhatikan semua lafaz Bismillah di atas ya. Ternyata tidak ada satupun yang dituliskan huruf alif pada kata isim. Ternyata seluruh alifnya itu dibuang, dihadzaf gitu ya. Sekarang coba bandingkan dengan lafaz yang sedikit mirip pada ayat-ayat berikut ini. Fasabbih bismi rabbikal azim, surat Al-Waqiah. Sama kembar dengan yang ada di dalam Al-Waqiah 96. Fasabbih bismi rabbikal azim, juga dalam Al-Haqqah 52. Fasabbih bismi rabbikal azim, dan pada surat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, keempat ayat di atas juga menggunakan lafaz isim yang diidhafahkan kepada Allah dan ada huruf ba-nya gitu ya. Namun perhatikan bahwa kesemuanya itu tidak menghilangkan huruf alif. Jadi huruf alifnya itu utuh seperti yang seharusnya. Yang jadi pertanyaan, kenapa ada huruf alif yang dibuang dan ada yang tidak dibuang? Gimana jawabannya? Silakan Ustaz Wildan. Jawabnya ya karena sudah dari sononya begitu, bahasa Betawinya ini. Ini tidak, walaupun bahasa Betawi tapi insya Allah orang se-Indonesia mafhum. Udah dari sononya gitu ya. Tidak ada alasan yang logis dan sesuai dengan kaidah penulisan tertentu. Dengan kata lain, ternyata penulisan ayat Al-Quran ini justru tidak ada kaidahnya. Kecuali memang begitulah kita menerimanya dari tangan para sahabat yang mulia. Ya. Dari situlah kita tahu bahwa ada sebuah ilmu yang bernama ilmu rasm Al-Quran. Ya. Kalaupun nanti dibuatkan kaidah, maka kaidahnya tidak mengikuti kaidah imla seperti yang kita kenal. Namun kaidah yang sumbernya adalah tulisan tangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Ya, jadi nanti mushaf yang ditulis oleh para sahabat itu yang di zaman Utsman kemudian nanti dikirimkan ke berbagai negeri itu, itulah yang menjadi sumber kaidah rasam Utsmani. Jadi tidak sesuai dengan kaidah imla'iyah yang kita kenal, tapi malah menjadi sebuah kaidah baru tersendiri, yaitu kaidah rasam Utsmani. Nah, nanti ada ilmunya khusus ya, namanya ilmu yang sedang kita pelajari, namanya ilmu rasam, atau yang merujuk kepada rasam Utsmani, bagaimana disusun menjadi kaidah-kaidah yang baku tentang teknis penulisannya. Ada yang memang bisa pakai rumus, ada yang udah farsh aja. Jadi memang begitu itulah. Memang gitu. Dari sononya. Udah dari sononya begitu ya kan. Nah, itu imla ya. Itu jadi imla. Nah, jadi bandingkan, jadi sekarang begini Ustaz Wildan, kalau seandainya kita waktu kuliah dulu dalam kuliah tafsir ya, kuliah tafsir itu kan kadang-kadang nggak ada ya soal yang suruh kita nulisin ayat Quran, nulis teks ayat Quran itu nggak ada ya soal-soal kayak gitu ya. Kalau di madah Al-Quran kita hanya setor bacaan dan hafalan ya, tidak ada setor tulisan ya. Nah, tapi kalau di Azhar di Mesir itu madah Al-Quran bukan hanya setoran hafalan, tapi juga tahririan, ditulis. Cuma ketika saya tanya itu nulisnya pakai kaidah apa? Pakai kaidah imla'iyah atau pakai kaidah rasam Utsmani? Tidak ada ketentuan. Yang penting jadi gitu kan. Wah, saya bilang kalau seandainya harus pakai kaidah Utsmani, keren itu. Kenapa? Karena susah. Karena dia harus dihafal huruf per huruf dan tidak sesuai dengan bunyi. Gitu, tidak sesuai dengan bunyi. Mungkin kita bunyinya itu kita tahu. Banyak kan orang yang hafiz Quran, ya. Kalau disuruh melafazkan Al-Quran 30 juz, hafal dengan benar, tidak ada yang keliru, panjang pendeknya apa segala macam. Tapi coba suruh tulis sesuai dengan rasam Utsmani, itu pasti berantakan, belepetan dan nggak sesuai. Saya dulu sering kali Ustaz Wildan
diminta untuk menulis kaligrafi, kaligrafi Al-Quran di dinding di mana itu kan. Dulu saya sih main hajar-hajar aja, karena ayatnya saya sudah hafal, maka saya tulis aja sesuai dengan apa yang saya pahami, karena kita kan dulu belajar kaidah imla waktu masih dan itu kita ada pelajaran imla wa khat gitu kan. Nah jadi kalau saya hafal ayatnya, maka saya bunyikan, maka saya tulis sesuai dengan panjang pendeknya. Nah gitu kan. Begitu kaligrafinya sudah jadi, saya cek di mushaf. Loh, kok nggak sama? Nggak sama. Ternyata itu nggak pakai alif, gitu, ya, nggak pakai alif. Sementara di sana pakai alif, begitu. Nah ini akan ditemukan lagi nanti ke depannya. Makanya para kaligrafer, para penulis kaligrafi itu jangan belagu sok tahu, mentang-mentang hafal, lalu dia tulis begitu aja. Oh enggak. Anda harus tuliskan persis sebagaimana yang ada di teks dalam mushaf itu. Harus betul-betul nyontek ya, begitu. Huruf per huruf. Kalau emang hurufnya ada ditulis, kalau hurufnya tidak ada jangan ngarang. Jangan ngarang. Walaupun kita tahu ya, itu kan memang panjang gitu harusnya. Siroto gitu misalnya. Siroto. Saya tanya, ro-nya itu pakai alif apa enggak? Kayaknya pakai itu. Harusnya kan? Karena kita bunyinya kan siroto. Kita terus pakai alif. Nanti kita cek di mushaf. Ada alifnya nggak? Nah itu, nah itu menarik. Oke, sekarang kita yang kedua bicara khat. Khat tadi ada imla, sekarang kita istilah yang kedua ada khat. Ya. Secara bahasa itu berarti garis. Ya. Jadi khattun itu artinya garis. Seperti kita mengenal istilah khatul istiwa, yang kalau kita itu disebut katulistiwa, gitu ya. Yang berarti garis lurus atau garis tengah dengan untuk menyebut ekuator pada bumi. Ya. Namun itu bahasa dalam Arab tuh ya. Katulistiwa itu bahasa Arab. Khatul istiwa. Namun dalam gugus pelajaran ilmu-ilmu keislaman, istilah khat yang sudah melekat adalah merupakan seni menulis indah atau disebut juga kaligrafi. Ya. Kitabatul hurufil arabiyyah al-mufradah wal murakkabah biqalibil husni wal jamali hasba usul fanni wa qawaidihi. Penulisan huruf-huruf Arab baik tunggal ataupun terangkai sesuai dengan sudut pandang kebagusan dan keindahannya, sesuai dengan prinsip-prinsip seni dan kaidah-kaidahnya. Ya. Dalam seni khat, kita mengenal berbagai macam gaya dan seni penulisan huruf Arab, seperti khat naskhi, kemudian riq'ah, thuluth, farisi, diwani, kufi, dan lain sebagainya. Ya. Hubungan antara ilmu rasm dan seni kaligrafi atau khat ini sama-sama merupakan bagian dari ilmu-ilmu tentang penulisan ayat Al-Quran. Namun keduanya berbeda jauh. Ilmu rasm itu berkonsentrasi pada bagaimana teknik menuliskan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan apa yang kita warisi dari para penulis wahyu, khususnya standar yang telah dibagukan oleh Utsman bin Affan. Namun kalau dikaitkan dengan jenis font yang digunakan di masanya, justru fontnya malah tidak atau belum dikenal di masa sekarang ini. Ya. Oke. Font ya, font itu. Jadi kalau saya menyebut font mungkin lebih nyambung ya. Kalau saya bilang huruf masih banyak iltibas, tapi kalau saya bilang font, Anda pasti mengenal istilah font, Times New Roman, ya kan? Kemudian apalagi kalau yang bahasa Arab tuh mungkin Decotype Nas gitu ya. Ada berbagai macam jenis font gitu. Nah, fontnya kalau di masa Utsman itu malah tidak kita kenal seperti yang kita kenal sekarang dalam ilmu kaligrafi. Ya, kalau dalam ilmu kaligrafi kan ada tadi disebut ada misalnya font apa? Naskhi, Riq'ah, Thulus, Farisi, Diwani, Kufi dan sebagainya. Ustaz Wildan kalau menulis mencatat di kelas itu menulis dengan cepat pakai font apa? Pakai Riq'ah, ya kan? Riq'ah karena titik tuh bisa dua titik bisa di insert satu garis aja atau titik tiga cuma jadi sudut gitu kan. Nah, karena itu bisa buat menulis cepat. Kalau zaman dulu kita istilahnya steno. Nah, steno. Sekarang udah nggak ada ya steno ya. Nah, zaman dulu tuh ada steno gitu. Nah, kalau di bahasa Arab tuh stenonya riq'ah gitu. Dan kalau menulis pakai tangan cepat sekali tuh riq'ah itu ya dibandingkan dengan naskhi itu misalnya, apalagi diwani, apalagi kufi. Nah, mushaf yang ditulis di masa sahabat atau di masa kenabian itu kalau mau dicari dibandingkan dengan semua jenis font itu yang paling mendekati itu adalah kufi. Font kufi ya agak kotak-kotak begitu, agak kotak-kotak. Tapi tidak sama dengan kufi yang kita kenal sekarang. Cuman agak ada kemiripan lah begitu. Nampaknya memang dulu huruf-huruf Arab itu asal muasalnya dari font kufi. Ya nanti kalau kita bahas agak lebih lanjut nih ya.
dari mana sih sebenarnya orang Arab itu mengenal huruf-huruf? Itu memang ngambilnya dari sana, dari Kufah. Sebelum adanya Islam, sebelum adanya Nabi Muhammad, orang di Mekah itu kalau mereka ada yang bisa menulis, dan itu jarang ya, itu kemampuan yang nggak semua orang bisa gitu ya. Hanya keluarga tertentu, orang kaya, bangsawan berdarah biru saja yang punya kemampuan menulis kayak gitu. Tapi itu semua sumbernya dari Kufah sebenarnya, dari Irak gitu sebenarnya. Nah, di antara keluarga yang pandai untuk menuliskannya itu keluarganya Abu Sufyan. Nah, bapaknya Abu Sufyan atau kakeknya itu Harb namanya. Makanya kita sebut Abu Sufyan bin Harb. Itu konon Harb itu bukan nama bapak tapi kakek gitu. Nah, itulah orang yang pertama kali bisa menulis font Arab di Mekah. Nah, maka Abu Sufyan atau nanti anaknya lagi Muawiyah itu termasuk penulis wahyu. Kalau Abu Sufyan kan kafir dulu sih, kelamaan dia kafirin jadi masuk Islam belakangan. Tapi kalau Muawiyah itu termasuk penulis wahyu. Nah, gitu. Nanti kalau ada perang antara Muawiyah bin Abu Sufyan melawan Ali gitu ya, itu dua-duanya penulis wahyu loh itu. Mereka adalah keluarga yang berkelas dan terdidik, emang orang kaya sih ya, keturunan orang berpunya lah begitu. Dan mereka kelebihannya lah menguasai ilmu tulis menulis. Maka kalau kita mendengar di Ka'bah itu digantungkan perjanjian tertentu, atau misalnya waktu Nabi Muqatta'ah itu kan ditulis di atas Ka'bah, atau kan ada tulisannya Bismikallahumma gitu. Diawali dengan begitu, lalu disebutkan bahwa baninya Nabi Muhammad, bani siapa? Bani Hashim. Bani Hashim itu diusir dari Mekah, mereka tidak boleh berdagang, tidak boleh menikah, bla bla bla, kan ditulis di Ka'bah itu. Nah, itu kan kemudian dimakan rayap gitu kan, dan kemudian setelah itu terjadi mukjizat yang tersisa hanya kalimat Bismikallahumma. Nah, itu tertulisnya itu dalam font Kufi. Nah, orang-orang di masa itu Kufi. Nah, kita sekarang hari ini mushaf kita pakai khat, tapi khatnya kayaknya bukan Kufi, juga bukan Diwani. Kalau yang tertulis di dinding-dinding itu biasanya thuluth ya, yang melingkar-melingkar dan sebagainya indah itu kan. Nah, sedangkan kalau yang di mushafnya itu biasanya naskhi atau juga disebut dengan nama si khattatnya. Kalau yang Madinah itu tahu ya, cetakan Madinah Quran sekarang yang bagus banget hurufnya itu ada penulisnya sendiri itu, bukan komputer, itu orang, Osman Toha. Ya, dan kita di Indonesia juga punya khattat yang juga menuliskan kayak gitu. Nah, cuman nggak disebut dengan huruf Osman Toha sih. Ya, disebutnya ya huruf naskhi aja. Itu kan ilmu kaligrafi. Yang mana ilmu kaligrafi kita hari ini punya beberapa varian font, yang mana justru font-font yang kita kenal sekarang di masa Utsman, di masa sahabat itu malah belum dikenal. Sama-sama ilmu untuk menulis Al-Quran, tapi beda zaman. Gitu, beda kepentingan juga. Kalau Rasam Utsmani nggak ngomongin fontnya, tapi ngomongin ini hurufnya ditulis apa enggak. Gitu. Karena nanti kalau kita bahas berikutnya lagi, nanti kita akan bicara tentang karakteristik Rasam Utsmani. Itu ada font yang ada huruf yang ditambahkan, ada huruf yang dihilangkan, ada huruf yang diganti. Nah, itu wilayah mainnya Rasam Utsmani itulah menambahi huruf, menghilangkan huruf, mengganti huruf, dan seterusnya gitu. Ada huruf yang harusnya tak marbutoh, tapi malah ditulisnya pakai tak yang maftuhah, kayak perahu, maftuhah gitu kan. Nah, itu di situ wilayah bermainnya. Oke. Baik. Sedangkan ilmu khat atau kaligrafi lebih menekankan pada aspek seni dan keindahan huruf, di mana jenis-jenis penampakan hurufnya justru belum pernah dikenal di masa Al-Quran dituliskan, di masa kenabian maupun di masa para sahabat. Oke. Baik. Itu terkait ilmu-ilmu yang berdekatan dengan Rasam Utsmani, Ustaz, ya. Nah, kalau saya sebelum melanjutkan di sejarah Rasam Utsmani ini, pertanyaannya, kalau ilmu rasam itu sendiri adakah hubungannya langsung dengan ilmu qiraat, Ustaz? Ya, dia punya hubungan yang sangat erat yang nanti akan kita bahas di dalam sejarah di bagian C ya. Baik. Tapi kira-kira begini, awal mulanya kan memang Rasam Utsmani ini sejarahnya gara-gara terjadinya bentrok antara dua kelompok umat Islam, yang mana bentroknya disebabkan karena perbedaan qiraat. Dan kemudian qiraat mereka itu dua-duanya diakui.
Nah, pengakuan itu dalam bentuk mushaf, di mana Utsman kemudian membuat mushaf standar, yang mana masing-masing mushaf itu tulisannya beda, ya, rosamnya beda, disesuaikan dengan perbedaan qiraat. Gitu. Jadi kalau ditanya apa hubungannya, ya di situ hubungannya. Jadi masing-masing mushaf yang dikirim ke berbagai negara itu, khususnya Kufah dan Syam, karena itu pemicunya kan dari Kufah dan Syam itu ya. Nah, itu mereka bacaan Qur'annya beda, qiraatnya beda. Dan karena qiraatnya beda, maka Utsman tidak menyalahkan salah satunya, karena memang dua-duanya mutawatir. Yang dari Kufah itu dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud, yang di Syam itu dibawa oleh Abu Darda, dan dua-duanya adalah sahabat Nabi yang mendapatkan legitimasi untuk mengajarkan qiraat yang berbeda-beda itu. Nah, Utsman kemudian membenarkan atau mengakui kedua-duanya, padahal bacaannya beda. Nah, akhirnya Rasam Utsmani ini digunakan untuk bisa menunjang qiraat yang berbeda. Oke. Gitu kira-kira. Baik. Kita lebih detailnya masuk di poin yang ketiga, C, sejarah Rasam Utsmani. Pertama, penulisan Al-Quran di masa kenabian. Sebagaimana sudah kita bahas berkali-kali sebelumnya, bahwa Al-Quranul Karim tidak turun dalam bentuk teks tulisan, melainkan dalam bentuk suara. Malaikat Jibril turun membawa wahyu Al-Quran dalam bentuk suara yang diperdengarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu masuk ke dalam hati sanubari beliau dan langsung menghafalnya luar kepala untuk selamanya. Adapun penulisannya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang ummi memang tidak bisa menuliskan sendiri ayat-ayat Al-Quran yang sudah dihafal beliau itu. Beliau punya beberapa sahabat yang menjadi juru tulis dan ditugaskan secara khusus untuk selalu siap sedia menuliskan semua ayat yang turun. Maka penulisan ayat Al-Quran menjadi unik, karena di satu sisi bukan sesuatu yang turun dari langit, namun di sisi yang lain ditulis di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau sendiri ikut dalam proses pengoreksiannya. Nah, dari fakta itulah nanti muncul sedikit perdebatan terkait kedudukan tulisan dan teks ayat-ayat Al-Quran, apakah bersifat tauqifi atau ijtihadi. Namun yang jelas, pada saat terjadi standarisasi nanti di zaman Khalifah Utsman, ternyata beliau tidak menulis ulang dari semula, namun menjadikan teks ayat-ayat Al-Quran yang sudah ada sejak masa kenabian itu sebagai rujukan dasarnya. Jadi mushaf yang dimaksud adalah mushaf yang telah disusun sebelumnya oleh Zaid bin Sabit, yang kemudian diserahkan kepada Abu Bakar, lalu kepada Umar, lalu kemudian disimpan oleh putri Umar, Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha. Nah, itu kan begini, catatan penting bahwa Zaid itu tidak menyalin atau menulis ulang. Beliau hanya mengumpulkan keping-keping puzzle. Puzzle itulah mushaf yang sebelumnya ditulis di masa kenabian. Ya, dengan tangan beliau sendiri, oleh tangannya Zaid dan juga tangan para penulis wahyu yang lainnya. Nabi punya beberapa kan, kita udah pernah bicarakan itu sebelumnya. Nah, setiap keping ayat dikelompokkan sesuai suratnya serta diurutkan sesuai dengan urutannya. Nah, belum ada nomor ayat saat itu, tapi urutannya sudah yang seperti yang kenal. Itulah yang kemudian dijadikan rujukan oleh Utsman untuk membuat standarisasi mushaf. Berarti mushaf yang ditulis oleh di masa Utsman itu tidak ijtihadi, tidak begini, misalnya kan yang diperintah tuh ada beberapa orang ya, udah kalian bikin mushaf gitu ya, kan mereka hafal Quran tuh, itu tidak pada nulis begitu saja berdasarkan hafalan, tapi mereka merujuk kepada mushaf yang ditulis di masa Nabi. Ya, di masa Nabi yang ditulisnya waktu itu, misalnya Zaid bin Sabit kan menulis tuh ya, itu nulisnya di depan Nabi, dan kalau ada yang salah Nabi koreksi, ya kalau ada yang keliru Nabi benerin gitu, sampai kemudian sudah Nabi akui, oke, ini udah benar, silakan di broadcast, silakan diviralkan begitu. Nah, itu semualah yang kemudian digunakan oleh Zaid untuk bikin mushaf di masa Abu Bakar, dibundel jadi satu, tidak ditulis ulang tapi hanya dikumpulkan begitu saja sesuai dengan urutannya. Dan ketika di masa Utsman untuk membuat mushaf standar, rujukan nomor satunya itu meminta kepada Hafsah, mana mushaf yang dulu sudah dibikin sama Zaid, kita pinjem untuk disalin. Nah, waktu itu disalin, bukannya dikarang gitu loh. Walaupun sudah hafal, tapi yang kenapa kok harus disalin? Ya di situ, karena di situ ada huruf-huruf yang ditulis sama yang tidak ditulis gitu ya. Ada yang dihilangkan, ada yang ditambahkan, ada yang diganti ya penulisannya. Tidak menggunakan kaidah imla.
Jadi para sahabat di masa Utsman ketika menulis ayat Al-Quran tidak pakai kaidah imla, tapi pakai kaidah, ya bukan kaidah sih, nggak ada kaidahnya, pakai mushaf yang asli ditulis di zaman Rasulullah, dan itu yang di copy paste, disalin apa adanya. Kalau ada hurufnya ditulis, kalau nggak ada hurufnya nggak ditulis. Kalau hurufnya berubah ya disesuaikan dengan berubah. Maksudnya tadi ya contohnya misalnya ada huruf yang harusnya tak marbutoh, tapi ternyata di zaman Nabi para sahabat menulisnya dengan tak yang terbuka, maftuha. Ya udah ditulis seperti itu apa adanya. Tidak, ini salah nulis kali waktu itu. Enggak, justru rujukan pertamanya lah apa yang ditulis di masa Rasulullah. Itu mushaf yang dibikin oleh Utsman. Itu prinsipnya itu. Baik Ustaz, barangkali ada pertanyaan begini Ustaz. Tadi disebut bahwa Nabi Muhammad SAW itu termasuk juga yang mengoreksi tulisannya Z bin Z. Nah pertanyaannya, Nabi kan ummi nih, la yaqra wa la yaktub begitu. Nah bagaimana Nabi yang ummi itu bisa ikut mengoreksi padahal beliau itu tidak baca dan tidak menulis begitu. Nah apakah Nabi itu hanya sebagai ketua saja begitu yang mengoreksi atau yang mengkonfirmasi itu sebenarnya juga sahabat yang lain yang bisa baca dan tulis atau bagaimana? Ya, jadi memang ini perdebatannya nggak selesai ya, karena sebagian kalangan yang mengatakan bahwa Rasam Utsmani itu adalah ijtihadi, itu berangkat dari hujah yang itu. Kan nabinya ummi, ya, Nabi kan nggak bisa baca, nggak bisa tulis, gitu kan? Kalau beliau nggak bisa baca, nggak bisa tulis, bagaimana caranya beliau mengoreksi apa yang ditulis oleh para sahabat, gitu kan? Nah, tetapi jumhur ulama mayoritas mengatakan enggak, Nabi itu dalam hadis disebutkan beliau mengoreksi. Ya, sementara kita juga punya hadis yang menyebutkan atau ayat Quran yang menyebutkan ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis gitu. Nah, kemudian disitulah perdebatannya. Begini, apakah Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa baca, tidak bisa tulisnya itu seumur hidup, atau awalnya beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis, lalu kemudian beliau seorang pembelajar, ibarat kata ilmu kedokteran dari seluruh dunia pun Nabi kuasai, gitu kan? Yang awalnya Mekah itu kan cuma wilayah yang kecil saja di padang pasir gitu kan, tapi beliau bisa menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan yang beliau serap dari negara-negara yang lain, dari orang Romawi, dari orang Persia, dari mana-mana gitu. Beliau banyak menyerap ilmu pengetahuan. Bayangin ya, ilmu pengetahuan atau sains itu beliau bisa serap, gitu kan? Nah, terus bagaimana mungkin Nabi kok untuk sekedar calistung membaca, nulis, berhitung, kok nggak bisa? Kan nggak mungkin, nggak masuk akal gitu loh. Kalau orang bisa menyerap ilmu pengetahuan yang luas, maka cuma sekedar menyebutkan alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho itu nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa gitu. Jadi penyebutan Nabi itu ummi boleh jadi ya, itu awalnya ketika beliau masih kecil, belum menjadi nabi dan sebagainya. Tapi ketika beliau sudah mulai menjadi pemimpin besar umat Islam ya, sudah mendapat wahyu dan sebagainya, apa sih susahnya belajar baca dan tulis gitu kan? Satu hal lagi yang penting. Waktu terjadi perang Badar, itu kan banyak tawanan tuh, orang kafir yang ditawan. Nah, itu kan mereka boleh dilepas atau boleh dibebaskan dengan syarat mengajarkan baca tulis kepada umat Islam yang nggak bisa baca tulis. 10 orang bisa kamu bikin bisa baca tulis, kamu bebas, gitu kan? Nah, sekarang begini, kalau orang muslimnya aja Nabi punya perhatian sebegitu besar untuk bisa baca tulis, kenapa Nabi malah nggak bisa baca tulis gitu. Nah, setidak-tidaknya kan beliau ikut juga lah di situ. Misalnya ada indikasi ke sana. Iya kan, misalnya, iya kan begini, perang Badar. Terus orang kafirnya itu pada ngajarin baca tulis. Nabi bilang, ayo ajarin. Masa Nabi nggak belajar sih gitu. Memang sebagian bodohnya gitu. Apakah tidak bisa baca tulis dan tidak keummian Nabi itu sebuah kutukan gitu. Apakah itu sebuah kutukan? Nah, kan enggak. Maka sementara kalangan mengatakan bahwa ummi itu sebelumnya, tapi setelah itu belajar, gitu kan? Ada yang lain mengatakan ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis bukan secara teknis, tapi ummi dalam arti tidak mengerti kitab-kitab samawi, gitu. Dan hujjah sekarang gini, kalau Nabi itu ummi, hikmahnya apa sih? Sebenarnya hikmahnya apa sih kalau Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis itu? Apa sih hikmah yang mau kita ambil dari fakta seperti itu?
itu umumnya mengatakan bahwa karena Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, berarti beliau tuh ketika menyebutkan Al-Quran tuh tidak mungkin beliau dari hasil menyadur dari kitab-kitab suci agama lain. Ya memang Nabi nggak bisa, Nabi ummi. Kenapa? Itu Taurat, itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Ibrani. Dan Nabi tidak menguasai bahasa Ibrani, gitu kan? Jadi Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis untuk kitab-kitab samawi sebelumnya. Bukan tidak bisa baca tulis untuk hal-hal yang sifatnya teknis, gitu kan? Nah, tapi tetap ini adalah wilayah khilafiyah. Ya, sebagian ulama mengatakan Nabi bisa baca, bisa tulis, kenapa jadi nggak bisa? Nah, kalau memang Nabi bisa baca, bisa tulis, kenapa Nabi tidak langsung menuliskan saja dengan tangannya? Gitu. Kenapa Nabi butuh Zaid, butuh tim penulis? Kan itu dialognya nggak selesai-selesai itu kan? Ya, tapi ya namanya juga seorang nabi, seorang raja. Ibarat kata gini lah, kita punya presiden di Indonesia, Pak Jokowi, Joko Widodo, presiden. Kan bisa saja kan presiden itu berkirim surat kepada raja-raja atau kepala negara yang lain. Masa sih dia ngetik sendiri, dia buka Microsoft Word gitu, terus dia enter, dia apa, kayaknya nggak harus si pejabatnya. Tapi saya yakin Pak Jokowi itu pasti bisa ngetik lah ya. Masa nggak bisa sih? Bisa lah, ya. Ngetik aja apa susahnya sih gitu kan, ngirim WhatsApp kan pasti bisa itu ya, seorang presiden gitu. Tapi ya untuk hal-hal yang penting memang harus ada timnya gitu kan. Jadi itulah ada perdebatan juga memang di situ. Tapi saya secara pribadi cenderung mengatakan bahwa benar Nabi itu ummi, tapi bukan berarti sama sekali tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Jadi kalaupun Nabi disebutkan mengoreksi tulisannya, maka ya itu mengoreksi dalam arti yang sesungguhnya. Mana gitu, oh bukan begitu, tambahin ini, karena itu jangan alif, itu alifnya dibuang, gitu, atau ini tambahin alif, tambahin nunnya dibuang, apanya ditambah, diganti dan sebagainya, kira-kira. Tapi itu juga yang sifatnya ijtihadi, ya, tidak ada dalil yang secara qat'i menyebutkan bahwa Nabi mengoreksi dengan cara mengambil yang ditulis sama Zaid, mana sini saya baca dulu, oh ini salah nih. Nah, nggak disebutkan secara teknis begitu, tapi disebut Nabi itu mengoreksi. Nah, gitu kan. Zaid tidak akan melepas mushaf yang dia tulis itu kepada halayak sebelum dapat persetujuan dari Rasulullah setelah beliau meluruskannya, gitu, meluruskannya. Oh, berarti ya seperti editor, kira-kira seperti itu ya. Baik. Kita lanjutkan di standarisasi penulisan di masa Utsman. Kalau tadi di masa kenabian, di zaman Khalifah Utsman, penulisan Al-Quran mengalami proses standarisasi yang baku dan sangat menentukan untuk masa-masa berikutnya. Nah, ini kita perlu tahu dulu nih pemicu awalnya itu kenapa begitu ya. Standarisasi di masa Utsman awalnya dipicu dari perselisihan dua pasukan muslimin dalam masalah bacaan qiraat Al-Quran. Pasukan yang datang dari Kufah umumnya merupakan murid-murid Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan pasukan dari Syam merupakan murid Abu Darda radhiyallahu anhuma. Kebetulan kedua sahabat yang mulia itu mengajarkan qiraat yang berbeda. Akibatnya nyaris terjadi peperangan dengan sesama mereka kalau tidak segera diselesaikan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Maka atas laporan Hudzaifah ibn Yaman mulailah dicanangkan solusi, yaitu dengan distandarisasikan bacaan-bacaan itu sesuai dengan ragam qiraatnya yang berbeda-beda. Ya, itu tadi sudah kita sebut di awal ya. Tentang pemicu awalnya. Kita lanjutkan di sumber standar penulisannya ini. Meskipun Utsman dan tim adalah para penghafal Al-Quran yang sudah matang, namun dalam urusan penulisan, apalagi pembakuan dan penstandarisasian penulisan, mereka tetap mengacu dan berpedoman pada teks naskah yang asli, yaitu yang dulu ditulis di masa kenabian oleh para sahabat. Maka Utsman meminta kepada Ibunda Mukminin Hafsah naskah asli mushaf Al-Quran yang pernah dibundel jadi satu di masa Khalifah Abu Bakar oleh Zaid bin Sabit. Naskah asli inilah yang akan dijadikan pedoman penulisan Al-Quran dan pembakuan kaidahnya. Nah, itu sumbernya dari teks yang disimpan oleh Ummul Mukminin Hafsah binti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Soal teknis standarisasi, kemudian Utsman menugaskan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id ibn al-As, dan Abdurrahman bin Hisham yang kemudian disebut panitia 4 untuk menyalinnya dalam beberapa mushaf. Petunjuk dari Utsman kepada tim penulis, kira-kira jika kalian bertiga dan Zaid bin Thabit berselisih,
berselisih pendapat tentang hal Al-Quran, maka tulislah dengan ucapan atau lisannya Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan lisan Quraisy. Ya. Nah, kita tahu bahwa Zaid itu bukan orang Quraisy, Ya, misalnya, beliau orang Madinah. Iya, orang Madinah. Ya. Az-Zarqani mengemukakan pedoman pelaksanaan tugas yang diemban oleh panitia 4 tersebut, antara lain: pertama, tidak menulis sesuatu dalam mushaf kecuali telah diyakini bahwa itu adalah ayat Al-Quran yang dibaca Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kenapa poin itu penting? Karena dari mushaf yang pernah ditulis di zaman Nabi oleh para sahabat yang banyak gitu ya, itu seringkali kemasukan tambahan-tambahan, ya. Tambahan-tambahan di mana sebenarnya sih mereka tidak ingin memalsu atau menambah Nabi Al-Quran. Itu maksudnya adalah tambahan dalam arti ya penjelasan. Nah, oleh karena itu jaridil Quran, ya, telanjangi Al-Quran dari semua tambahan itu, murnikan kembali persis sebagaimana yang dibaca oleh Nabi. Itu poin pentingnya tuh itu, nomor satu. Yang kedua, untuk menjamin ketujuh huruf turunnya Al-Quran, ya, tulisan mushaf itu bebas dari titik dan sakar. Dengan harokat, jadi tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Dan saya nggak tahu ya, apakah ini memang disengaja, dalam arti tadinya sudah ada titik dan harokat, lalu kemudian sengaja dibikin tidak ada titik dan harokatnya, ataukah memang di masa itu memang belum ada titik dan harokat, gitu ya. Tapi kalau memang seandainya dulunya sudah ada, lalu khusus untuk penulisan mushaf ini barulah dihilangkan titik dan harokatnya, maka harusnya di kemudian hari gitu ya, dibuatlah sesuai dengan yang sebelumnya sudah ada. Tapi kalau kita lihat sejarahnya nanti, penambahan titik, penambahan harokat itu yang dilakukan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali misalnya, atau yang lain-lainnya. Insya Allah besok kita akan bahas ya tentang bagaimana proses nabut itu dalam Al-Quran. Itu kayaknya sesuatu yang baru saja dilakukan saat itu, bukan tadinya ada harokat lalu dihilangkan gitu ya. Tetapi memang di sini disebut-sebut bahwa ketujuh hurufnya Al-Quran itu ditulis tanpa titik dan tanpa syakal. Memang pada masa itu tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya, begitu ya. Oke, yang ketiga, lafaz yang dibaca dengan bermacam-macam bacaan ditulis dengan bentuk unik, sedangkan lafal yang dibaca dengan lebih dari satu qiraat ditulis dengan rasm yang berbeda pada tiap-tiap mushaf. Ya, jadi nanti kan ada lafaz yang misalnya yang berbeda ya, yang berbeda kata-katanya ya, dari awal memang kata itu ada atau di tempat yang lain kata itu tidak ada gitu ya. Bukan cuma satu huruf nih, tapi juga satu kata gitu. Dia di dalam menurut qiraat A kata itu ada, menurut qiraat B kata itu tidak ada. Nah, kalau sudah begitu berarti harus ditulis dalam dua mushaf yang berbeda. Sedangkan kalau yang masih cuma beda memanjangkan, memendekkan atau berbeda harokat, seperti kan ada fatathabbatu gitu ya. Kalau apa namanya kita nih yang baca Qur'annya pakai riwayat Asim dan sebagainya kan in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Tapi kalau riwayat Al-Kisai itu kan bukan fatabayyanu tapi fatathabbatu. Nah, itu kan secara lisan sudah beda. Tapi kalau ditulis tanpa harokat dan tanpa titik, maka itu sama. Oleh karena itu mushafnya cukup satu aja. Nggak perlu ada dua mushaf. Lain nanti kalau yang kalimatnya ada tambahan dan tidak ada tambahan. Dan itu riwayat yang mutawatir. Ada juga yang begitu. Nah, itu mau nggak mau harus ditulis dalam dua mushaf yang berbeda, begitu ya. Jadi uniknya di situ. Jadi mushaf ini menggabungkan kalau yang masih bisa digabungkan. Walaupun beda qiraat, tapi kalau masih bisa digabungkan. Maka kita tidak kan gini, ada bacaan yang maliki, ada penjawaan yang maliki, yaumiddin gitu kan. Itu ditulis dalam satu mushaf saja karena tidak harus tambahin alif pun tidak masalah gitu. Tapi kalau nanti ada bagian-bagian yang ternyata ini harus muncul satu kata tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan mushaf yang lain, ya ditulisnya di dua mushaf yang berbeda. Oke, yang keempat ini menggunakan bahasa Quraisy karena Al-Quran turun dalam bahasa tersebut ya. Nah, setelah panitia 4 menyelesaikan tugasnya, Utsman mengembalikan mushaf yang asli kepada Hafsah, karena cara penulisan ini setuju oleh Utsman, maka para ulama menyebutnya dengan rasam Utsmani ya. Nah, sekarang kita masuk kepada penyebaran mushaf. Oke.
Catatan sejarah menyepakati bahwa saat itu ada lebih dari satu mushaf yang dituliskan. Setidaknya menurut catatan ada mushaf yang dikirim ke Kufah, Syam, dan negeri lainnya. Ya. Namun terjadi perbedaan pendapat terkait dengan jumlahnya karena tidak ada hadis atau athar yang pasti yang menyebutkan hal tersebut. Ya. Dalam riwayat Ibnu Abi Dawud disebutkan dua riwayat. Riwayat pertama melalui Hamzah disebutkan bahwa mushaf itu jumlahnya 4 naskah. Lalu 1 disimpan di Madinah, yang 3 dikirimkan masing-masing ke Syam, Kufah, dan Makkah. Sedangkan riwayat kedua melalui Abu Hatim As-Sijistani disebutkan bahwa jumlahnya 7 naskah dan masing-masing dikirim ke Makkah, Syam, Yaman, Bahrain, Basrah, Kufah, dan 1 lagi disimpan di Madinah. Nah, Abu Amr Ad-Dani dalam kitabnya Al-Mughni menyebutkan bahwa Al-Mughni menyebutkan bahwa mushaf itu dikirimkan ke berbagai negeri, Madinah, Makkah, Kufah, Basrah, Syam, dan seluruh Irak. Sedangkan Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Utsman bin Affan mengirimkan mushaf itu ke Irak, Syam, dan Mesir. Jadi kalau kita mau menggabungkan antara versi yang 4 dan 7, ya, itu bisa begini caranya. Mungkin di awal 4 dulu, hanya dikirim ke 4 wilayah. Karena wilayah yang sangat membutuhkan itu kan 2 tuh, yang biangnya itu kan awal mulai kan ributnya gara-gara dia kan, Kufah, Syam. Oke, Kufah, Syam itu pasti dikirim. Yang 1 udah pasti Madinah. Nah, yang 1 lagi nih kemana nih, ke Mekah atau kemana gitu, pokoknya 4 lah begitu kan. Nah kemudian setelah tahu daerah-daerah itu dapat kiriman mushaf dari Utsman, pada minta gitu, Bahrain, Yaman, Mesir, apalagi Basrah gitu ya, Mekah gitu, itu pada minta. Jadi akhirnya itu proyek pengiriman mushaf itu tidak hanya sekali, berarti bisa jadi berkali-kali dan timnya terus berjalan karena, kami minta dong di Yaman ini yang berkembang qiraatnya ini gitu kan. Oke, dikirim. Jadi dari 4 kok bisa jadi 7, bahkan ada yang bilang 8 dan seterusnya, itu ya disesuaikan dengan permintaan saat itu. Karena juga nggak mungkin kan dibikin langsung 8 gitu, capek juga kan, yang timnya kan terbatas, timnya cuma 4 orang. Jadi setelah mereka bisa bikin untuk menjawab pertanyaan yang awal, yaitu antara Kufah dengan Syam gitu ya. Setelah itu yang lain pada lihat dan mereka dengar dan mereka minta juga, maka timnya bekerja lagi, kirim lagi, sehingga menjadi banyak begitu. Baik. Ini poin yang selanjutnya, berbeda versi nih. Kekeliruan fatal yang sering terjadi ketika ada sementara kalangan beranggapan bahwa beberapa mushaf yang dikirim ke berbagai negeri itu merupakan satu versi mushaf yang diawali dengan satu mushaf standar, lalu yang lainnya merupakan salinan atau kopi dari aslinya. Pendapat ini misalnya diungkapkan oleh penulis ilmu Al-Quran Manna Al-Qattan mewakili sejumlah kalangan. Namun para ulama ahli rasm umumnya sepakat bahwa masing-masing mushaf itu punya isi teks yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan perbedaan qiraat di masing-masing negeri yang akan dikirimi itu saja. Ya. Karena kalau nggak begitu percuma, nggak ada hubungannya. Ini orang Kufah sama orang Syam berantem gara-gara perbedaan qiraat. Terus kok jawabannya dikirimin mushaf standar dari yang sama gitu, yang semuanya sama. Lah bedanya apa? Satu itu kan. Yang kedua, kita menemukan hari ini mushaf yang berbeda-beda sesuai dengan qiraatnya masing-masing gitu kan. Dan itu sumbernya ya dari Khalifah Utsman begitu. Jadi kalau dibilang Utsman mengirimkan kopian dari yang beliau bikin standar dan semuanya itu dihapus, maksudnya lalu berarti hari ini sudah tidak ada qiraat sab'ah, sudah tidak ada qiraat asyrah gitu kan. Pastinya begitu karena semua distandarisasi gitu. Ternyata kita menemukan mushaf, pertama kita menemukan 2 hal. Pertama kita menemukan qiraat sab'ah itu masih ada sekarang. Ya, Abu Amr Ad-Dani itu menuliskan, kemudian Ibnu Mujahid menuliskan, ya kan, Kitabus Sab'ah fil Qiraat. Jadi qiraatnya masih ada. Dan kemudian kita juga menemukan mushaf-mushaf yang disesuaikan dengan masing-masing qiraat itu. Dan itu juga masih ada. Kalau dibilang di zaman Utsman semua mushaf dihapus dan hanya satu saja yang boleh, satu saja versinya Utsman bin Affan, dan itu yang kemudian disebar ke seluruh negeri. Nah, terus kita menemukan mushaf yang ditulis dengan qiraatnya Hafs, dengan qiraatnya Kisai, dengan qiraatnya Nafi' dan sebagainya, itu masih ada hari ini kita temukan
Lah berarti kan melanggar apa yang sudah dilakukan oleh Utsman. Di zaman Utsman udah dimusnahin, kenapa sekarang muncul lagi? Nah, ternyata bukan begitu ceritanya. Enggak. Di zaman Utsman itu mushafnya yang dikirim ke berbagai negeri itu memang beda-beda. Disesuaikan dengan qiraatnya agar bisa menampung qiraat yang ada di suatu negeri. Mushafnya disesuaikan dengan qiraat itu, dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Utsman, sehingga memang mushafnya itu dari awal berbeda-beda, bukan kopian gitu. Kalau cuma dikopi mah gampang gitu. Ini enggak, beda-beda, dan kita menemukan mushafnya hari ini beda dan ilmu qiraatnya juga berbeda. Oke. Nah, ini fakta menarik juga, namun karena jumlah qiraat itu lebih banyak ragamnya, sedangkan jumlah mushaf itu terbatas, maka satu mushaf terkadang dibuat untuk bisa menampung beberapa ragam qiraat yang berbeda. Ya. Namun tidak bisa menampung seluruh perbedaan qiraat yang ada. Nah, secara status keenamnya itu merupakan mushaf standar dan semua bergelar mushaf Utsmani atau mushaf imam gitu ya. Yang membedakan satu mushaf dengan mushaf yang lain semata-mata perbedaan qiraat saja. Nah, secara rupa teks penulisannya, huruf-huruf yang digunakan nyaris tidak sama dengan huruf Arab yang kita kenal saat ini. Corak khatnya lebih dekat ke gaya kufi yang terkesan kotak-kotak gitu. Sedangkan khat yang ada di mushaf modern kita ini menggunakan khat naskhi. Ya, sedangkan kaligrafi Al-Qur'an yang sering kita temukan di dinding-dinding masjid itu biasanya paduan dari berbagai aliran khat. Yang dominan biasanya gaya thuluth atau yang meliuk-liuk gitu Ustaz. Meliuk-liuk. Ya. Okay. Dan saya paling suka itu dengan thuluth itu, dan biasanya kalau kita punya buku, kitab, itu judulnya pasti ditulis dengan khat thuluth karena dia indah begitu ya. Kadang bikin susah bacanya juga. Ya justru bikin susahnya itu karena di situ indah kan. Tapi kita nggak ngebayangkan kalau Quran pakai thuluth. Nah, baca surat Al-Baqarah itu kan 2 juz setengah ditulis pakai thuluth. Wah, itu capek juga. Jadi thuluth itu untuk kalimat yang pendek saja gitu kan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu pakai thuluth, cakep gitu kan. Atau mungkin satu surat Al-Fatihah sah gitu ya. Al-Fatihah sulus semua itu masih enak. Tapi kalau Al-Baqarah sulus, wah capek kita. Capek gitu. Walaupun tidak tertutup kemungkinan ya. Misalnya masjidnya gede, dia mau bikin dari pintu masuk itu semua tulisan 286 ayat sulus semua. Itu bisa juga sih. Tapi orang nggak akan baca juga ya. Nggak akan baca, itu buat hiasan aja. Itu yang ada di Ka'bah itu kan ditulis itu sulus itu ya, bukan kufi. Di Ka'bah itu tidak kufi tapi sulus gitu. Nah, bayangkan berarti itu gambar kiswah Ka'bah itu tidak seperti itu di masa Nabi ya kan, karena tulisannya sudah sulus. Yang sering kita kenal dengan apa, bendera Nabi. Bendera Nabi kan tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang bendera hitam tulisannya warna putih. Nah, itu udah pasti salah itu. Kenapa? Kalau Rasulullah menulis la ilaha illallah pasti bukan pakai thuluth. Nah, thuluth itu baru ada sekarang gitu. Pasti pakai diwani harusnya gitu. Tapi kalau yang kita bendera Saudi Arabia, backgroundnya hijau, tulisannya putih atau kuning ya. Kan tulisannya la ilaha illallah. Pakai Muhammad Rasulullah nggak tuh? Nah, lalu di bawahnya ada pedang. Nah, itu kan khatnya thuluth itu. Nah, itu berarti emang negara zaman sekarang, zaman modern. Seandainya itu kita bilang itu benderanya Nabi, tapi kok khatnya thuluth, kita ketawa. Kenapa? Ya nggak mungkin lah. Bendera Nabi itu khatnya belum ada thuluth waktu itu, dan nggak mungkin juga riq'ah, nggak mungkin juga diwani gitu. Pasti kufi. Kalau yang ada di masa itu sesuai dengan yang mushaf kita dapat dari masa-masa itu, tulisannya kufi harusnya. Baik. Oke, pemusnahan catatan tidak resmi. Standarisasi penulisan Rasm Utsmani juga diwarnai dengan pemusnahan catatan-catatan Al-Quran milik para sahabat yang mulia. Menarik untuk ditanyakan apa latar belakang Khalifah Utsman menarik dan memusnahkan catatan-catatan teks Al-Quran yang dahulu ditulis langsung oleh tangan-tangan para sahabat. Apakah hikmah dan maksud di balik program pemusnahan itu? Ada beberapa analisa nih, namun beberapa yang bisa dijadikan catatan antara lain: pertama, mushaf catatan para sahabat itu belum mengalami standarisasi rasm atau teknik penulisan hurufnya. Kedua, mushaf catatan para sahabat itu banyak bercampur dengan catatan-catatan pribadi mereka yang sebenarnya bukan termasuk ayat Al-Quran.
namun merupakan penjelasan atau tafsir yang didapatkan informasinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketiga, mushaf catatan para sahabat itu tidak tersusun berdasarkan tertib urutan surat yang seharusnya. Ya. Ya, berhubung dahulu ayat-ayat itu turunkan secara acak dan tidak beraturan mungkin. Ya, jadi kita mengenal nanti ada 3 mushaf. Ali punya mushaf, Ibnu Mas'ud punya mushaf, dan Ubay itu punya mushaf. Nah, ketiga mushaf mereka ini nggak ada yang sama. Okay. 3 orang sahabat penulis wahyu, masing-masing punya mushaf pribadi, dan 3-tiganya tidak sama. Lantar kayak Injil dong, berarti kayak Taurat dong gitu. Jadi masing-masing kan ada Injil Matius, Injil Paulus, Injil Lukas dan sebagainya, yang mana isinya tuh beda-beda. Kalau kayak gitu berarti beda-beda dong nanti kan. Nah, kenapa kok Ali dan Ibnu Mas'ud dan Ubay itu mushafnya beda-beda? Ya karena itu koleksi mereka pribadi. Pertama, waktu turun ya ayatnya kan nggak urut sebagaimana tertib mushaf yang kita kenal sekarang. Waktu turun ya pertama Iqra, kemudian Al-Muzammil, Al-Mudaththir, kemudian Al-Fatihah, kemudian apa-apa gitu kan. Nah, itu mushafnya Ali kayak gitu urut-urutannya. Urut-urutannya kayak gitu sesuai dengan tertib nuzuli, bukan tertib mushafi. Begitu juga Ibnu Mas'ud, begitu juga Ubay dan sebagainya itu. Jadi ya yang begitu-begitu nanti merusak karena itu kan baru istilahnya baru musawwadah. Nah, kalau bahasa kita di Lipia itu adalah namanya musawwadah. Musawwadah itu baru coret-coretan aja, baru sketsa gitu, sketsa. Nanti ini semua akan kita edit ulang, kita urutkan sesuai tertib mushafi yang ada di Lauhul Mahfuz gitu kan. Dan itu dilakukannya di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, tetapi catatan-catatan yang mereka masih miliki itu masih ada. Ya kan? Karena yang disusun oleh Zaid itu kan nggak semua mushaf para sahabat itu dia susun. Yang dia susun adalah yang punya dia dan beberapa yang kurang-kurang dia tambahin begitu kan. Sedangkan yang ditulis oleh masing-masing sahabat itu ya tidak beliau kumpulkan, masih ada di zaman Utsman. Sekalian nama Utsman, udah sini kumpulin semua. Itu udah nggak standar itu. Jadi pertama tulisannya distandarisasi, kemudian dilengkapi urut-urutannya dan sebagainya. Nah, semua merujuk kepada yang sudah dibuat oleh Utsman ini. Maka itu diserahkan. Kecuali ada kasus yang menarik yaitu Abdullah bin Mas'ud. Gini, Abdullah bin Mas'ud ini beliau kan sudah pindah bukan di Madinah tapi di Kufah. Beliau tinggal di Kufah. Padahal pada masa Utsman itu Utsman posisinya di Madinah. Jadi ketika Utsman bilang, sini semua mushaf yang sudah kalian pada tulis dengan tangan kalian masing-masing, saya kumpulkan, saya musnahkan gitu kan. Nah, pada saat itu mushafnya Abdullah bin Mas'ud tidak ada. Karena dipegang sama orangnya, dan orangnya tidak di Madinah, orangnya di Yaman, di Kufah. Nah, maka kepada Ubay yang salah satu yang juga salah satu bagian dari tim juga, walaupun bukan tim inti itu, Ubay disuruh sana lagi ke Kufah, datangi Abdullah bin Mas'ud dan bilang, saya minta catatan pribadinya itu untuk saya bakar. Gitu. Berangkatlah Ubay ke sana kan, ke Kufah. Ketemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat yang sangat senior, yang didoakan masuk surga oleh Nabi dan sebagainya. Tiba-tiba buku suci yang udah dia tulis sejak zaman Nabi itu diminta mau dibakar. Siapa namanya? Ubay itu anak kecil dia, usianya baru 19 tahun kalau nggak salah zaman segitu. Ketemu dengan Syekh Kabir Jiddan gitu ya. Itu Abdullah bin Mas'ud ngamuk gitu loh. Tahu nggak? Saya itu udah jadi pembaca Quran ketika kamu masih dalam tulang sulbinya orang kafir. Wow, kayak gitu. Tapi ya itu kejadiannya emang refleks ya, spontanitas gitu ya. Pada akhirnya ya diserahkan juga sih gitu. Jadi mushafnya Abdullah bin Mas'ud itu termasuk juga yang kemudian dimusnahkan juga di zaman Khalifah Utsman bin Affan dengan cara dibakar gitu ya. Biar tidak merusak keaslian dan originalitas Al-Qur'anul Karim itu sendiri. Nah, kalau enggak ini akan merusak. Nah, sebagian teman tuh ada yang mengatakan begini, katanya di Iran atau di daerah mana kan ada kelompok Syiah yang punya mushaf yang berbeda. Nah, boleh jadi itu rujukannya adalah dari mushafnya para sahabat yang waktu itu memang sudah dibakar, tapi boleh jadi sebelum dibakar itu sempat disalin
di copy dan sebagainya, itulah yang kemudian beredar gitu. Yang urutannya tidak seperti mushaf kita, yang ayatnya juga tidak sama, jumlah ayatnya tidak sama dan sebagainya. Itu boleh jadi kemungkinannya adalah ini adalah mushaf para sahabat yang sebenarnya mushaf asli yang ditulis para sahabat itu sudah dimusnahkan, tapi salinannya masih beredar. Boleh jadi itu. Oke. Baik, di poin yang keempat, mushaf catatan para sahabat itu boleh jadi belum lengkap sebagaimana yang seharusnya. Hal ini bukan karena kesengajaan, namun karena sifatnya hanya catatan pribadi, bukan pekerjaan tim profesional. Ya, oke. Nah, kita masuk kepada yang ini nih, yang apa kita mau teruskan apa enggak? Udah jam 6:30 ya? Iya, kita sudah 6:30 tadi. Atau mau besok aja kita teruskan ya? Oke deh kalau gitu. Insya Allah di poin berikutnya dimulai huruf D ini, hukum menggunakan rasam Al-Quran ini insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah di hari Rabu Ustaz. Oke, baik. Kita akan mulai sesi diskusi dan tanya jawab bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan atau bahkan informasi tambahan begitu, bisa langsung bertanya di kolom komentar kita atau juga langsung pakai raise hand untuk bisa langsung bertanya kepada Ustadz Ahmad Sarwat. Saya cek dulu nih pertanyaannya nih. Yang pertama dari Pak Dani, Muslian Dani nih Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau Al-Quran ditulis di Lauhil Mahfuz, itu pakai jenis huruf apa? Wah, nggak tahu ya. Pertanyaannya Masya Allah ini Pak Dani. Nggak tahu karena bahkan Nabi Muhammad sendiri pun juga tidak bergerak ke sana kan. Jadi Nabi itu tidak melihat langsung Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Beliau ada di bumi, stay di bumi, di Mekah, di Madinah begitu. Lalu dibawakanlah ayat Quran itu oleh Jibril alaihissalam dalam bentuk suara, juga tidak dalam bentuk gambar. Jadi Jibril tidak memotret gitu ya, atau selfie gitu. Ini buat saya kirim Nabi Muhammad nih, ini background saya mushafnya nih gitu, yang di Lauhil Mahfuz cekrek gitu. Kemudian terkirimlah kepada Nabi Muhammad, Nabi kemudian, ada update terbaru nih Jibril, selfie nih di Lauhil Mahfuz. Ya enggak gitu. Jadi ya kalau ditanya fontnya apa gitu ya, apakah Kufi, apakah Diwani dan sebagainya, tentu tidak gitu. Nah, kalau yang kita bicarakan tadi ada fontnya Kufi, Diwani, Sulus dan sebagainya itu kan adalah perkembangan seni penulisan huruf Arab atau seni kaligrafi. Yang mana di zaman Nabi sekalipun itu juga tidak ada. Gitu. Di zaman Nabi tidak ada. Jadi ya nggak ada jawabannya gitu. Tapi kalau pertanyaannya apakah dengan Rasam Utsmani, ya nggak juga. Kenapa? Rasam Utsmani itu ya adanya di zaman Utsman, baru ditetapkannya seperti itu. Nah, tetapi rujukan Rasam Utsmani adalah dari Nabi, karena Nabi yang membacakan lalu suruh mereka pada menulis lalu Nabi mengoreksi. Nah, jadi ya koreksian itu datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Nah, apakah itu bisa dijadikan dasar bahwa yang ditulis oleh Allah di dalam Lauhil Mahfuz itu adalah Rasam Utsmani? Enggak, ya enggak, bukan Rasam Utsmani. Setidaknya namanya tidak Rasam Utsmani gitu loh. Tapi kalau sekarang kita balik, apakah Rasam Utsmani itu mengikuti apa yang kemudian datang dari Nabi? Sudah pasti gitu kan. Nah, tetapi apakah Nabi kemudian tahu rasamnya apa yang ada di Lauhil Mahfuz gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas ketika Nabi mengoreksi tulisannya para sahabat, itu pastinya bukan datang dari hawa nafsu, tapi datangnya dari wahyu ilahi juga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, begitu. Baik, itu pertanyaan pertama Ustaz. Saya lanjut ke Pak Ahmad MZ, ini lebih ke saran Ustaz ya. Ustadz, kalau contoh font itu bisa ditulis di papan tulis atau pakai aplikasi Notepad begitu, kayaknya lebih jelas dan akan lebih bisa bagus gitu. Ini karena saya font, sebenarnya kan kita nggak bicara font, kita lagi bicara rasam. Rasam itu tidak ada kaitannya dengan font, ya kan? Tapi ya nggak apa-apa, besok kan kita masih ada nih. Besok insya Allah saya akan coba tampilkan contoh-contoh font. Walaupun tidak ada kaitannya dengan rasam. Nah, sebenarnya yang mau saya sampaikan adalah rasam itu nanti ada pada pertemuan berikutnya. Karakteristik rasam Utsmani. Itu ada contoh-contohnya. Misalnya Ustadz Wildan bisa, masih ada connect? Masih tampil? Iya. Nah, coba halaman 29. Halaman 29 sebentar. Iya, sudah. Karakteristik rasam Utsmani. Iya.
scroll terus ke bawah, ya terus. Nah itu contohnya ya surat Al-Fatihah. Menghilangkan alif begitu. Iya enggak, lihat aja teks kaligrafinya. Ah itu. Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Saya kasih garis bawah di kata Ar-Rahman. Itu seharusnya Ar-Rahman itu seharusnya kalau pakai kaidah imla, mimnya itu harusnya ada alifnya, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin, alamin itu ainnya itu harusnya ada alifnya. Coba perhatikan itu enggak ada alifnya, ya kan? Ar-Rahmanirrahim juga. Maliki yaumiddin. Kan kita membacanya, kita ini Asim ya. Itu membacanya kan Maliki yaumiddin gitu kan. Kalau yang lain mungkin bacanya Maliki nggak apa-apa, tapi di situ mimnya tidak ada alifnya. Termasuk siroto. Nah, Satludan tadi kan bilang ro itu ada alifnya nggak? Harusnya ada. Itu ada nggak? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Karena memang berbeda antara rasm Al-Quran dengan kaidah imla. Iya, gitu. Siroto dengan as-siroto dengan siroto ternyata tidak ada alifnya. Tapi kalau saya kasih Ustaz Wildan selembar kertas dan pulpen, tolong tulis surat Al-Fatihah. Kira-kira sirotonya itu pakai alif apa enggak? Pakai alif. Pakai alif. Dan itu nggak sesuai dengan kaidah rasm Utsmani, ya kan? Nah, gitu. Itu pakai rasm imla'i begitu. Nah, itu contoh aja itu. Ya sebenarnya kita arahnya mau ke sana. Sedangkan kalau tadi diwani, naskhi dan sebagainya mungkin kita bisa sisipkan atau satu hari nanti kita bahas tentang kaligrafi Al-Qur'an. Karena itu juga bagian dari ilmu Al-Qur'an juga. Kaligrafi itu bagian dari ilmu Al-Qur'an. Ya, cuman nanti berubah nih jadi Pak Tino Sidin. Ya, bagaimana caranya bikin kod sulus ya gitu ya. Sebagai contoh-contoh. Mungkin bisa insya Allah. Atau besok kita saya coba lengkapi dulu makalah ini dengan contoh-contoh kalau diwani begini, kalau sulus begini dan sebagainya. Oke. Baik. Itu dari Pak Ahmad MZ tadi ya. Ada lagi dari Pak Bobi Gunara nih, agak mengulang pertanyaannya. Ustaz, Assalamualaikum. Kalau aliran Syiah seperti di Iran itu pakai rasm apa Ustaz ya? Juga tulisannya itu Quran versi yang mana gitu. Kalau yang resminya sih sebagaimana yang sering diceritakan kepada saya dari para profesor dan guru-guru saya yang pernah ke Iran, ya mereka mushafnya sama dengan kita. Jadi kalau ditanya rasmnya, rasm Utsmani juga gitu ya. Dan tapi kalau isunya, nah ini kan yang isunya nih ya. Kalau yang officialnya itu mereka pakai mushaf kita. Walaupun kita jadi bertanya, katanya lu gak demen sama Utsman. Nah tuh lu pakai mushaf Utsmani, rasmnya rasm Utsmani gitu kan. Nah yang non officialnya yang beredar isunya adalah mereka katanya punya mushaf sendiri. Nah itu yang kita belum ketemu. Maksudnya begini, kalau emang bener Anda punya mushaf sendiri, tolong dong kirimin naskahnya ke kita untuk kita pelajari ini sesuai dengan rasm Utsmani apa enggak atau bagaimana begitu ya. Nah maka sebenarnya orang Syiah kalau dia mengkafirkan Utsman, otomatis dia juga nggak bisa jadi muslim dong. Kenapa? Karena kan berarti semua Quran di dunia itu adalah rasm Utsmani. Mushafnya mushaf Utsmani. Nah kalau dia tidak mengakui Utsman, dalam arti mengatakan orang kafir, lo ini Quran berarti karya orang kafir, ya kan? Nah kalau dia tidak mengakui Quran, berarti kan dia tidak Islam juga, dia kafir juga. Maka orang jadi Syiah itu salah sebenarnya. Dari awal Anda jadi Syiah yang memaki-maki Utsman, mengkafirkan Utsman, salah ente. Kenapa? Lah, Quran ente bukannya rasmnya Utsmani, bukannya mushafnya mushaf Utsman, gitu kan? Kalau enggak Anda pakai mushafnya siapa? Mushaf Ali. Mushaf Ali itu urutannya enggak begitu. Mushaf Ali itu urutannya dari Iqra dan sebagainya, dan sepakat seluruh umat Islam sedunia itu bukan Quran. Gitu. Itu potongan ayat Quran yang disusun sesuai dengan urut-urutan tertib nuzuli, tapi kita tidak mengatakan itulah mushaf yang standar. Mushaf yang standar adalah mushaf yang disusun oleh Khalifah Utsman. Kalau Anda tidak suka pada Khalifah Utsman, ya berarti Anda tidak menerima Quran. Kalau Anda tidak menerima Quran, berarti Anda bukan Muslim, kan begitu. Tapi officially, ya pemerintah Iran, kalau ditanya, apakah kalian punya mushaf yang bukan Utsmani? Enggak, kita pakainya mushaf Utsmani juga, gitu. Lah katanya lu gak demen sama Utsman? Enggak kok, kita demen, gitu. Takiyah, gitu kan. Jadi rada-rada belibet juga itu ya mereka itu. Antara iya dan tidak itu, wallahu alam kita kembalikanlah urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yuli, tapi ini kayaknya tadi sudah terjawab panjang lebar di penjelasan kita Ustaz. Apa itu? Tentang menurut Ustadz kaitannya dengan Nabi yang ummi itu, bahwa Nabi itu ummi dalam hal baca tulis dalam bahasa Ibrani, atau Nabi tidak bisa baca tulis dalam bahasa Arab sebelum diangkat jadi Nabi, dan setelah diangkat menjadi Nabi yang bisa baca tulis. Ya benar tuh. Jadi Bu Yuli udah sering dengar kajian kita lah insya Allah ya. Jadi udah
udah paham lah. Okay. Sebatas mana keumian Nabi Muhammad SAW itu, apakah separah itu sehingga beliau sekedar mengoreksi ayat Quran yang ditulis oleh para sahabat pun tidak mampu gitu ya, ataukah sebenarnya keumian itu adalah keumian dari tidak bisa baca bahasa Ibrani atau juga tidak bisa baca tulis di masa-masa awal. Tapi setelah beliau diangkat jadi nabi, wabil khusus ketika beliau sudah berkomunikasi dengan berbagai pemimpin dunia dan sebagainya, masa sih cuman huruf hijaiyah aja nggak bisa baca gitu? Apakah itu kutukan gitu ya? Kan nggak mungkin ya. Bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi Muhammad dengan segala macam keunggulan, tapi dicacat dengan tidak bisa baca, kan aneh gitu kan. Nah, kalaupun mau dikatakan pernah tidak bisa baca, itu seperti yang dalam surat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna, gitu kan. Kami dulu mendapati kamu yatim. Iya, awalnya yatim, tapi setelah gede kan udah nggak yatim lagi. Wa wajadaka dhallan, kami mendapati kamu tersesat. Nabi tersesat. Iya, Quran menyebutkan Nabi Muhammad tersesat. Benar. Wa wajadaka dhallan fahada. Tapi kemudian kan diberi petunjuk. Nah, kalau kita mau tarik tafsirnya ke sana, sesat dalam arti bodoh, tidak ngerti baca tulis, iya. Tapi kan fahada. Setelah itu kan diberi petunjuk. Berarti kan setelah itu diberikan ilmu gitu kan. Wa wajadaka ailan, dan kami mendapatimu ail. Apa itu? Miskin, nggak punya duit apa? Fa'aghna, dan kami bikin jadi kamu kaya. Setelah itu kan Nabi berlimpah dengan harta. Setelah terjadi perang Khaybar dan sebagainya, atau perang Badar, kan Allah sudah memberikan jaminan walillahi walirrasul khumusahu, gitu kan. Jadi bagian dari ghanimah itu Nabi dapat 1/5, dan itu gede. Dan kalau kita mau jujur dalam sejarah, pendapatan Nabi Muhammad itu paling besar dari mana? Bukan dari dagang, dari ghanimah. Sehingga itu menjadi sesuatu yang besar sekali. Jadi bahwa Nabi awalnya ummi, oke, tapi kayaknya sih saya lebih merasa nyaman mengatakan bahwa setelah itu beliau sudah tidak ummi lagi. Gitu. Baik, itu dari Ibu Yuli. Selanjutnya dari Pak Yudanto Aribo. Assalamualaikum Ustaz, apakah ilmu tajwid berasal dari Rasul Utsmani? Bukan berasal, tapi dipengaruhi. Ya, dipengaruhi karena bukan, jadi gini, pertama qiraat dulu, qiraat sab'ah dulu ya, itu akan melahirkan nanti ilmu tajwid, karena qiraatnya ada yang bacanya maliki, ada yang bacanya maliki. Nah, tajwidnya akan ikut. Ini kita belajar ilmu tajwid ikut versi qiraatnya siapa, gitu kan. Nah, kemudian qiraat itu juga berpengaruh pada tadi rosem, gitu. Nah, maka kita belajar tajwid juga disesuaikan dengan rosemnya. Itu jadi 3 titik itu harus terjadi kolaborasi itu, ya kan. Pertama, yang paling awal itu adalah ilmu qiraat yang dirumuskan oleh Ibnu Mujahid menjadi 7 imam, gitu kan, dan nanti disempurnakan menjadi 10 imam. Oke, kita termasuk dalam salah satunya, Imam Asim. Oke, ketika kita pakai Imam Asim, kemudian mushafnya itu ikut yang sesuai dengan Imam Asim, dan ilmu tajwidnya ikut dengan yang sesuai dengan Imam Asim juga. Jadi itu harus terkolaborasi begitu. Nah, ilmu tajwid yang kita kenal di Indonesia atau yang kita pelajari rata-rata tidak ada ilmu tajwid perbandingan. Enggak, kecuali kita belajar ilmu qiraat, baru kita dapat tajwid perbandingan. Jadi kemarin saya kirim videonya kepada antum ya, yang anak kecil di Mesir itu, ya kan. Itu lagi ngajarin ilmu tajwid itu sebenarnya dia, ya kan. Ada yang baca begini, ada yang baca alif lam mim, ya kan. Ada yang bacanya pakai saktah, walaupun Imam Nafi' dan seluruh imam dan perawinya membaca tidak pakai saktah, alif lam mim, tapi ada satu yang memakaikan saktah, alif lam mim, gitu kan. Nah, tergantung riwayat qiraatnya dulu gitu. Nah, baru setelah itu nanti ilmu tajwidnya akan mengikuti sesuai dengan qiraatnya. Mushafnya juga akan mengikuti dari ilmu qiraat. Jadi sumbernya itu di ilmu qiraatnya. Gitu. Oke, itu dari Pak Yudanto. Selanjutnya dari Pak Dirgantaran, Ustaz. Tidak dituliskannya mat muttasil di Al-Quran yang terdapat di aplikasi Muslim Pro, apakah termasuk pembahasan Rasul Al-Quran? Tidak dituliskannya mat muttasil. Mat muttasil. Tidak ditulis dalam bentuk apanya? Apa tuh namanya? Yang melintang gitu, atau alifnya? Kita yang juga dimaksud dengan tidak. Iya.
Atau mungkin harusnya dikasih Iya, Pak, betul. dikasih capture-nya. Dikasih capture-nya, Nanti contohnya kita akan begitu. coba jelaskan gitu ya. Tapi memang begini. Saya juga menulis Al-Qur'an dalam arti saya bikin aplikasi di rumahfikih.com. Kalau dibuka mungkin Bapak Ibu sekalian bisa ya, rumahfikih.com/Quran. Itu teks Arabnya itu diketik. Nah, tetapi teks Arab yang diketik ini tidak sepenuhnya memenuhi kaidah Rasam Utsmani. Enggak sepenuhnya memenuhi kaidah. Sebagiannya iya, tapi sebagiannya lagi tidak, gitu. Karena apa? Karena ada yang memang tidak bisa dituliskan, gitu ya. Coba saya cek dulu ya. Saya punya saya sendiri ya, yang saya tulis nih. Mungkin Ustaz Wildan bisa buka rumahfikih.com/Quran. Oke, saya coba. Coba buka, klik surat Al-Fatihah. Coba Siroto ada alifnya apa enggak? Ada Ustaz. Harusnya? Harusnya? Enggak ada tadi ini. Harusnya enggak ada. Tapi itu ada kan? Nah, itu dia. Tapi kalau Ar-Rahman pakai alif apa enggak? Enggak. Enggak. Maliki? Pakai. Nah, jadi ini separuh Rasam Utsmani, separuh Rasam Imla'i. Gitu. Kenapa? Ya karena saya cuma dapat kopian aja nih, teks Arabnya ini saya ngopi, saya tidak menulis sendiri gitu kan. Nah harusnya saya menulis sendiri dan huruf alif pada kata Malik itu harusnya saya hapus biar dia sesuai dengan Rasam Utsmani gitu. Kalau yang berdasarkan teks gitu ya, berdasarkan teks, ini kan teks nih, jadi basicnya pada teks gitu. Nah nanti ada juga aplikasi-aplikasi yang berdasarkan gambar. Jadi mushaf yang sudah jadi, yang sudah ditashih oleh tim pentasihan Al-Quran, misalnya LPMQ di Indonesia atau di Saudi gitu ya, itu yang difoto, cekrek gitu. Nah pastinya Siroto itu tidak ada alifnya. Ustaz Wildan bisa nggak nampilin di komputer antum foto dari mushaf? Maksudnya bukan foto, jadi yang bukan teks gitu. Antum punya aplikasi Quran nggak di situ? Nggak ada. Nggak punya ya? Iya. Oke, kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Nah, jadi kalau yang asli begitu, yang udah dari hasil foto dari mushaf yang sudah resmi begitu, itu pasti Siroto itu tidak ada alifnya. Iya. Maliki juga tidak ada alifnya. Betul. Tapi kalau yang pakai teks gitu, kayak saya nih, ini masih jadi masalah. Ya kalau saya lihat di aplikasi di HP begitu, yang aplikasi mushaf nggak ada nih Ustaz. Tidak ada, iya. Siroto tidak ada alifnya. Maliki juga tidak ada alifnya. Ar-Rahman juga memang tidak ada ya. Oke. Itu kelemahan. Nah, kan tadi kita lagi mau bahas apa hukumnya menulis Al-Quran dengan Rasam Utsmani? Apakah wajib? Apa tidak wajib? Besok sih kita bahas gitu ya. Oke. Insyaallah Bapak Ibu dibuat penasaran dulu ini supaya bisa tetap gabung lagi di Zoom kita. Selanjutnya dari pertanyaan Pak siapa ini namanya Abu Ahzam, mohon maaf kalau saya salah menyebutkan. Bagaimana perkembangan terkait harokat atau tanda baca dan siapa saja pencetusnya? Besok akan kita bahas. Ya. Atau malah berikutnya karena nanti kita akan bahas tentang mushaf. Perkembangannya dari zaman Khalifah Utsman sampai ke sini kan itu nanti ada penambahan titik, penambahan harokat dan sebagainya gitu ya. Yang kedua ini terkait tarikh Hajjaj bin Yusuf, bagaimana peran dia dalam Al-Quran itu juga termasuk dan juga kita bahas. komentar A'immatul Qura terhadapnya. Baik. Yang selanjutnya dari beliau juga usul juga. Bagaimana pertemuan-pertemuan berikutnya ada pembahasan kaidah-kaidah atau usul dan fars masing-masing qiraat gitu Ustaz. Wih, menarik itu, insya Allah. Tapi yang ngajar bukan saya ya, yang ngajar biar Pak Ahsin Saho atau Pak Fatoni, atau kita pakai kitab yang mereka susun. Ya. Walaupun kadang-kadang gini, capek juga tuh belajar kayak gitu, karena lama-lama sambil mikir gini, nggak penting juga sih ngapain belajar begini-begini. Walaupun tuh ilmu yang penting banget sebenarnya. Cuman dalam hal manfaat yang secara langsung kita dapat, itu memang lebih kepada wawasan dan ilmu pengetahuan ketimbang implementasi gitu. Kalau kita bicara tafsir ya,
maka yang kita dapat adalah langsung implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apalagi tafsir ahkam, karena itu kaitannya dengan hukum. Tapi kalau kita bicara tentang tentang kaidah-kaidah penulisan ya, yang seperti pada Rasam Osmani, selain dia banyak, panjang, jelimet, dan boring gitu. Saya ngaku terus terang sih sama Pak Kiai Ahmad Fatoni itu, Pak, kita boring nih ngomongin kayak gini gitu kan. Saya lebih boring lagi. Karena beliau lebih dulu belajarnya dan sekarang mengajarkan. Mengajar tuh sampai beliau hafal kan. Beliau bikin buku sendiri. Ilmu rasam itu beliau bikin bukunya sendiri. Terus ilmu qiraat itu juga bikin buku sendiri kan. Jadi beliau hafal. Kalau mau jawab masalah tuh halaman sekian. Nah, kita suruh buka halamannya. Oh iya, di sini ada jawabannya gitu kan. Walaupun kadang-kadang waktu kita bahas itu beliau bilang, oh salah itu tulisan saya itu salah, harus dikoreksi. Enggak, waktu itu salah nulisnya, kita koreksi. Jadi buku itu nggak pernah selesai ditulis. Kenapa? Karena selalu ada koreksi lagi. Itu menunjukkan bahwa bukunya lengkap tapi jelimet gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau kita mau tampilkan di sini mungkin sekedar mururan kiroman saja, tidak secara detail banget. Kalau mau detail banget ya kita hadirkan Pak Ahmad Fatoni atau Pak Hasin gitu ya. Beliau salah satu di antara orang yang saya kenal tentang ilmu seperti itu. Kalau yang lainnya pasti banyak gitu, cuma saya kan nggak kenal langsung. Baik. Ini masih banyak pertanyaan, Ustaz. Kita baca satu-satu lagi. Ini dari Pak Dani Muslian Dani lagi. Beliau punya pemahaman, dan nanti silakan dikoreksi oleh Ustaz. Ustaz, dalam bayangan saya, rasam itu mirip penulisan bahasa Indonesia dulu dan sekarang. Contoh dulu itu kata yang itu ditulis dengan jang gitu ya. U itu OE, kemudian J itu DJ dan sebagainya gitu. Nah, pemahaman seperti ini bagaimana, Ustaz? Enggak Pak, jadi gini, kalau dalam bahasa Indonesia kita emang selalu mengalami perkembangan penyebutan huruf vokal dan konsonan ya. Vokal misalnya C gitu ya, dulu ditulis TJ gitu kan. Kemudian Y itu dengan huruf J, karena kita masih masa transisi dulu dari bahasa asing, dari bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, yang memang mereka bahasa-bahasa yang saya menyebutnya dengan istilah bahasa munafik gitu ya. Kenapa? Antara yang diucapkan dengan yang ditulis itu nggak sama gitu loh. Nah, maka orang Indonesia juga kemudian ke bawah-bawah di masa itu. Tapi setelah ada Dewan Bahasa, ada penyempurnaan EYD bla bla bla, itu sudah nggak berlaku. Jadi bahasa Indonesia itu sudah menggunakan prinsip yang sudah dibakukan. Jadi Y gitu, tidak Y gitu. Kecuali yang dari awalnya emang dilafalkan dengan dua lafal yang berbeda, maka penulisannya jadi kacau itu. Ustadz Wildan, pernah ke Jogja nggak? Iya. Jogja. Itu Jogja itu pakai Y apa pakai J sih? Kalau misalnya saya naik kereta nih, di stasiun Jogja itu pakai I. Yogyakarta. Yogya ya, bukan Jogja. Tapi orang Jogja itu menyebut saking pundi Mas, kulo saking Yojo kalau bahasa ngokonya. Tapi mereka bilang Jogja, gitu kan? Ke Jogja, bukan ke Yogya. Enggak, orang Jogja itu kalau mereka menyebutkan Anda dari mana gitu, saya dari Yogya atau dari Jogja. Jogja kan apa Yogya? Kalau tertulisnya kan Yogya, tapi dilafalkannya biasanya Jogja, ya kan? Jogja. Nah, yang agak bener dikit tuh yang orang Jawa ngomong pakai bahasa Jawa. Saking pundi Mas? Saking Yojo. Yojo itu apa? Saya awal bingung. Yojo. Emang ada kota di Indonesia namanya Yojo? Nah, ternyata orang Jogja menyebutkan kotanya dia adalah Yojo. Oh, Yojo gitu kan. Malah kalau di kampung saya itu bukan Jogja, malah saking Negoro. Negoro, kok negoro? Lah kita ini bukan negara, kita ini di daerah terpencil, di pinggiran, di Sleman gitu kan. Kalau ke pusat kota, ke Kodia, Jogja itu, mereka nyebutnya saking negoro, gitu kata simbah saya. Kowe lu kang negoro kok katanya, kang negoro. Nah gitu. Jadi itu pelafalannya dari awal emang udah bermasalah. Nah, maka kalau penulisan Jogja hari ini bermasalah, iya. Saya tuh kalau ngetik tiket Jogja, saya ketik pakai Y apa pakai J ya? Kadang-kadang saya pakai J itu salah. Kok saya pakai Y yang benar ya? Nah, gitu. Hanya dalam hal itu. Tapi secara keseluruhan pelafalan itu sesuai dengan dengan penulisan, nggak akan berbeda ya. Kecuali orang Jawa menyebut Bogor pakai M, Bogor, Bandung. Nah, gitu kan. Sorry nih ya, bukannya nyindir tapi nuduh gitu ya. Bogor, makanya di Jogja itu orang tidak menyebut ITB
tapi ITM. Institut Teknologi Bandung, Bandung. okay. Bukan IPB tapi IPM. Institut Pertanian Bogor. Karena dia pakai M di depannya. Tapi dalam bahasa yang baku tidak dikasih M, itu B aja, Bogor, Bandung, walaupun melafalkannya dengan Bandung, Bogor gitu kan. Karena kurang sah rasanya ya kalau orang Jawa kok nggak bilang Bogor, Bandung gitu kan. Nah, tapi dalam EYD kita tuh sudah dipastikan kayak gitu. Sementara kalau bahasa-bahasa asing yang lain, itu tadi yang saya bilang bahasa munafik gitu loh, antara bacaannya, lafalnya dengan teks tertulisnya itu udah nggak nyambung gitu kan. Nah, kita mengalami dulu kayak gitu, lalu kita mengalami proses penyempurnaan dan sudah tidak ada lagi perubahan-perubahan lagi kayak gitu. Dan kayaknya ke depan nggak akan ada perubahan lah. Nggak akan, kalaupun ada penambahan kosakata baru, misalnya naturalisasi dari bahasa asing, misalnya kayak katakanlah misalnya apa ya, tapi kemudian diindonesiakan pada akhirnya ya, kita mengindonesiakan banyak istilah asing bahkan juga dari Arab dan sebagainya yang kemudian pelafalannya udah sesuai dengan orang Indonesia dan penulisannya disesuaikan dengan lafal Indonesia. Misalnya kalau kita bilang misalnya apa ya, eksekutif gitu. Eksekutif itu kalau bahasa Inggris ya kan X ya kan, eksekutif gitu kan. Tapi kalau kita pakai bahasa Indonesia sudah EKS, eksekutif gitu kan. Sebagaimana kita orang bisa melafalkannya, ya begitulah kita tuliskannya. Itu sudah pasti. Nah, Quran tidak mengalami itu. Bahasa Arab itu tidak mengalami masalah dengan apa namanya, dengan vokal ataupun konsonan. Huruf kaf ya kaf, kof ya kof, ghain ya ghain, ain ya ain. Dari zaman dulu sampai hari gini tidak ada penambahan satupun huruf, ya kan? Dan tidak ada masalah dalam membunyikan suatu huruf, kecuali yang agak bermasalah itu dalam masalah vokal. Apakah turmuzi, apa tarmuzi, apa tirmizi, nah gitu kan? Nah itu karena itu tirmizi itu wilayah di luar Arab, kemudian di Arabisasi. Nah, kemudian ada pelafalan yang tiga beda itu. Tapi dalam tertulisnya tidak tarmuzi atau turmuzi atau tirmizi, enggak. Tetap aja tak ro. Tinggal Anda mau baca tar, tur, tir, terserah gitu kan. Nah, dalam bahasa Arab itu seperti itu. Maka tidak ada istilah penyempurnaan ejaan. Dalam bahasa Arab tidak dikenal penyempurnaan ejaan karena sudah persis seperti itu ya, apa yang dilafalkan dengan apa yang dituliskan, kecuali dengan Rasam Utsmani itu. Nah, Rasam Utsmani juga ternyata nggak merubah huruf yang terlalu jauh ya. Cuman tak marbutoh berubah menjadi tak maftuhah ya. Misalnya rahmat gitu kan. Nah, itu memang bisa dilafalkan dengan dua lafal, maka dituliskannya seperti itu. Jadi gitulah kira-kira. Nggak sama persis ya, nggak sama persis dengan perbandingan dengan TJ dan kan kalau kita merdeka itu kan merdeka atau mati gitu kan, atau U-nya OE gitu kan. Oke. Selanjutnya ini pertanyaan yang berikutnya gitu. Saya pakai login Jawa. Ustadz izin bertanya dari Bu Widya, saya pernah dapat pelajaran Quranic Arabic bahwa dalam lafaz bismillah, lafaz basmalah itu antara bi dengan ism itu seharusnya ada alifnya. Seperti pada surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Tapi pada basmalah Allah hilangkan alifnya karena Allah ingin menyegerakan datangnya rahmatnya kepada hamba-hambanya yang mengucapkan asma'nya. Benarkah demikian? Jazakumullah khair. Kalau sebagai sebuah hikmah boleh-boleh aja sih, orang pada ngarang ya. Nah, tapi kita nggak menyebutkan kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Tapi yang kita lihat adalah faktanya saja gitu kan. Mungkin memang bisa aja kenapa begitu ya. Tapi masalahnya sekarang nanti kalau bismika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di situ apakah Allah tidak menyegerakan? Ya kan bisa dibalik begitu kan. Nah, satu. Yang kedua, sumbernya dari mana? Apakah kalau pakai alif jadi nggak segera? Ya, dan kalau alifnya dihilangkan jadi segera, itu kata-kata itu atau logika seperti itu, mohon maaf, itu Nabi yang ngomong apa bukan? Kalau Nabi yang ngomong oke, tapi kalau Nabi nggak ngomong itu, terus Anda dapatnya dari mana? Ngarang atau gimana? Nah, para mufasir kan kita kenal tafsir itu ada bil ra'yi dengan bil ma'tsur. Pastinya itu bukan tafsir bil ma'tsur. Pastinya itu bil ra'yi. Tinggal bil ra'yi itu ada dua macam, bil ra'yil mahmud dengan bil ra'yil mazmum gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya ini kita uji di lapangan, benar nggak? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bismillah gitu,
itu menunjukkan bahwa Allah menyegerakan rahmat dan kasih sayangnya. Tapi ketika Allah menyebutkan Bismi Rabbikal ladzi khalaq, Allah tidak menyegerakan, misalnya gitu ya. Apakah ada hubungannya? Coba nanti kita cek di tafsir ya. Kita cek di tafsir, kitab-kitab tafsir itu banyak lah insya Allah memberikan kita informasi. Boleh jadi sumber pemikiran itu adanya di tafsir, nah cuman harusnya kita sebutkan di tafsirnya siapa, ya kan, siapa mufasirnya, dan kita lacak nih DNA-nya sampai kemana, nih sumber aslinya dari mana, apakah itu dari Nabi atau bukan. Itu dari Bu Widya. Pak Yudanto Aribo mau tanya lagi. Silakan Pak Yudanto. Sekarang ini banyak orang menjadi hafiz bacaan Quran. Ya. Adakah orang yang hafiz Rasam Usmani? Khatatnya mungkin iya. Khatatnya, tapi kalau kita enggak. Bahkan anak saya cerita kemarin di Al Azhar dia ada ujian Quran selain syafahi, tahriri. Syafahi itu berarti ngomong gitu ya, harus baca Quran gitu, 1 juz atau berapa gitu. Nah kalau tahriri harus menulis gitu. 1 juz, ditulis 1 juz gitu loh. Saya tanya, itu pakai rasam apa? Pakai rasam imla'i apa rasam usmani atau imla'i? Enggak sih, enggak harus usmani, yang penting bener gitu aja. Jadi mau ditulis enggak seperti itu juga enggak apa-apa. Si roto pakai alif juga enggak apa-apa kok gitu. Oh berarti itu tidak rasam usmani begitu ya. Baik, Ustaz. Selanjutnya dari Pak Mada, Ustaz ada 2 pertanyaan Ustaz. Pertama, penulisan bismi, lagi-lagi penulisan bismi di surat Al-Alaq dan di basmalah itu kok beda, kenapa begitu? Ya dari sononya. Dari sononya. Iya. Yang kedua, di Al-Qur'an itu umumnya katanya yang tersebut jannatin tajri tahtihal anhar. Tapi mengapa di surat At-Taubah itu ditulis jannatin tajri tahtahal anhar? Iya. Ya itu perbedaan qiraat dari awal. Jadi nanti ada yang tahtaha, tahtiha dan sebagainya itu tergantung dari riwayatnya siapa, imam siapa, apakah dia Imam Asim, apakah dia Imam Nafi' dan sebagainya. Baik. Selanjutnya saja dari Pak Abu Azam lagi, Ustaz, terkait dengan kalimat as-sirata. Kemudian ada alif dan tidak ada alif itu bukannya itu metode Abu Amr Ad-Dani dan metode Abu Daud An-Najjah. Jadi keduanya sama-sama Utsmani karena keduanya pakar dalam rasam Utsmani. Terus pertanyaannya? Itu ini saja, konfirmasi begitu kira-kira. Oh iya. Saya kira mau nanya jadi, bahwa yang satu pakai alif, yang satu tidak gitu kan. Menurut beliau yang pakai alif pun itu juga termasuk rasam Utsmani. Oh, gitu. Oke. Baik. Ini nanti coba kita cek ya. Begitu Ustaz, itu pertanyaan terakhir yang ada di kita di Zoom kita. Pertanyaannya tadi gini, yang pakai alif itu rasam Utsmani, yang tidak pakai alif. Nah, sekarang yang kita lihat di dalam cetakan dari Mushaf Madinah, termasuk juga yang disahkan di LPMQ dan sebagainya, itu kita lihat cek gitu ya, sejauh mana gitu ya. Kalau yang Quran masa lalu di Indonesia itu rata-rata tidak pakai atau tidak sepenuhnya memenuhi rasam Utsmani ya. Maliki Yaumiddin itu ditulis mimnya ada alif ya. Gitu. Itu rasamnya bukan Utsmani pastinya gitu kan. Tapi memang nanti ada yang ini Utsmani apa tidak ya. Nah, itu ternyata karena kan Utsman sendiri mengirim ke beberapa tempat yang berbeda dengan tulisan yang berbeda. Jadi ada Utsmani versi Kufah, Utsmani versi Syam, versi Bahrain, versi Yaman, versi mana kan beda-beda juga. Nah, tidak sama persis gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti kita kembalikan lagi ke riwayatnya. Besok insya Allah kita coba ya, saya lupa melulu. Saya akan bawa 10 mushaf yang berbeda yang ditulis dari masing-masing perawi. Dan semuanya itu merujuk kepada mushaf Utsmani juga. Nah, karena kita juga sedang membahas tentang rasam Utsmani lebih tepat dan lebih real nanti kita akan melihat contoh-contoh mushaf yang berbeda-beda itu tulisannya. Baik. Demikian Ustaz, ini pertanyaan terakhir. Insya Allah kita cukupkan sekian di kajian pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di hari Rabu dengan tema yang sama, rasam Utsmani part yang kedua begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sekian. Tentu kita akan akhiri dengan baca doa Ustaz ya. Oh iya, yang akan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Sarwan. Mari kita amini bersama doa yang beliau ucapkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi dan merahmati setiap kajian kita ini. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya
mengajak para jamaah untuk menutup setiap kajian kita ini dengan doa, yang mana doa ini sebenarnya banyak diriwayatkan atau diajarkan oleh para guru-guru kita, yang mana kemudian menjadi semacam ijazah begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil kutri untha wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nahdha bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun, waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun, waghfir wastur anta akraman satar. Wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa, bikitabin fihi linnasi syifa wa alal alil kirami syurafa wa alal sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'a fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.